Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han menghancurkan dinasti asal dengan membuka tanah asal yang berisi monster-monster jahat dan iblis-iblis jahat. Feng Baiyu dan Yang Mulia Linglong menerobos ke tahap Dewa Surgawi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sejak Fang Han membunuh 7 Raja Langit hingga keempatnya mulai menerima warisan altar Feng Chan, kurang dari 1 tarikan napas berlalu. Keenam Raja Langit itu baru bereaksi saat itu juga, masing-masing menjadi gila, benar-benar histeris, ingin membunuh Fang Han sampai mati. Raja Langit Fusheng membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya pedang, yang merupakan senjata ilahi, pedang Fusheng. Dengan sedikit getaran, pedang itu menggerakkan langit, cahayanya yang dingin menerangi 9 provinsi. Raja Surgawi Hetu juga menjadi gila, melambaikan tangannya yang besar, sebuah peta sungai kuno muncul di langit, dengan 9 istana dan 8 trigram yang terdapat di dalamnya. Suara itu bergemuruh, mengaduk langit dan bumi, mengguncang gunung dan sungai, menekan segalanya, menyebabkan kehampaan tanah asal bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh, dan bahkan hukum-hukum kokoh tanah asal pun mulai hancur. Para Raja Langit lainnya masing-masing mengeluarkan kartu truf mereka, dan langit serta bumi menjadi kabur dan kacau. Keenam Raja Langit bersama-sama menyerang Fang Han, dan juga menargetkan Mi Bao, Feng Baiyu, dan yang lainnya yang menerima warisan tersebut. Mereka ingin membunuh Fang Han dan Mi Bao beserta yang lainnya. Ini adalah kebencian yang tak dapat didamaikan. Pembunuhan penguasa surgawi yang tak terkalahkan masih bisa direncanakan secara diam-diam, tetapi sekarang setelah ke-7 penguasa surgawi terbunuh, semua Raja Surgawi secara alami menjadi gila. Kau masih ingin membunuh Mi Bao? Jika kau begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Fang Han melangkah maju, meraung, dan gunung serta sungai hancur berkeping-keping, alam semesta pun porak-poranda. Berpusat padanya, semua hukum yang kokoh dalam radius 100 juta li dari tanah asal hancur oleh satu raungan, dan bumi berubah menjadi kehampaan yang kacau. Ciptakan kembali gunung dan sungai, tempa matahari dan bulan. Fang Han mengangkat kedua tangannya, dan seketika di tengah kehampaan yang kacau ini, sebuah matahari besar dan bulan terang perlahan muncul. Pada saat yang sama, Ki jernih naik, berevolusi menjadi bintang dan langit yang cerah, sementara Ki keruh turun, berevolusi menjadi bumi dan sungai. Kekuatan yang luar biasa itu benar-benar menetralkan semua serangan dari keenam Raja Langit. Apapun serangan yang dilancarkan oleh keenam Raja Langit itu, mereka tidak dapat mencapai sisi Fang Han. Sebaliknya, mereka bergerak semakin jauh darinya, akhirnya menghilang ke dalam kehampaan yang telah ia ciptakan. Apa ini? Raja Langit Fusheng meraung berulang kali. Pedang Fushengku dapat membelah 3.000 dunia besar dan melintasi langit yang tak terbatas, jadi mengapa tidak dapat menembus dunia kecilnya? Alam semesta macam apakah yang telah ia ciptakan ini? Seranganku dapat menghancurkan ribuan matahari dan bulan dalam sekejap, jadi mengapa seranganku tidak dapat menghancurkannya? Raja Langit Hetu, yang memegang peta sungai kuno, menyerang berulang kali, namun tetap sangat terkejut. Desir. Saat keduanya meraung liar, Fang Han menggerakkan kakinya dan menyerbu ke arah mereka. Dia langsung berteleportasi menembus kehampaan, tanpa memerlukan waktu, dan tiba di hadapan kedua Raja Langit yang agung. Jarak, ruang, dan waktu sudah terdistorsi, bergeser sesuai kehendak Fang Han. Jika Fang Han mengatakan waktu berbalik, maka waktu akan berbalik. Jika Fang Han mengatakan jarak memanjang, maka jarak akan menjadi sangat luas. Berderak, arus udara meledak di mana-mana, benturan hebat antara langit dan bumi, berkali-kali lebih dahsyat daripada kesengsaraan Raja Surgawi. Guntur, angin ilahi, api surgawi, semuanya dipicu oleh Fang Han, seolah-olah seseorang sedang menyerang seorang Raja Abadi. Fang Han terlibat dalam kesengsaraan besar ini, turun ke bawah. Dengan dua raungan dahsyat, Fusheng dan Hetu, dua Raja Langit yang agung, mencoba menghalangi Fang Han, tetapi langsung terlempar jauh. Keduanya memuntahkan darah segar, pedang Fusheng patah, peta sungai hancur berkeping-keping, dan tubuh mereka bahkan terbakar dengan kobaran api, karena Ki Fang Han telah merasuki tubuh mereka. Dengan satu gerakan, Fang Han melukai Raja Langit kehidupan mengambang dan Raja Langit diagram sungai dengan parah. Energi Ki yang kuat di tubuhnya mengalir ke dua Raja Langit, merusak asal-usul Raja Langit mereka secara mendalam. Sejak menyempurnakan, penguasa Serigala Rakus, penguasa waktu, dan penguasa bayangan, kultivasi Fang Han telah mencapai tingkat yang setara dengan Raja Surgawi Kekacauan. Meskipun Raja Surgawi kehidupan mengambang dan Raja Surgawi diagram sungai sama-sama kuat, mereka bukanlah tandingan bagi penguasa tak terkalahkan seperti dia. Kalian berdua, matilah. Setelah melemparkan keduanya hingga terpental, Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan. Matanya berkedip-kedip, memancarkan cahaya ilahi yang menembus langit dan bumi. Dia merentangkan kelima jarinya dan dengan ganas meraih ke depan, menyebabkan ledakan Ki yang menghancurkan 8 arah dan memutar 6 harmoni, menyerang asal mula keduanya,
berniat untuk membunuh mereka sepenuhnya dengan tinjunya. Kobaran api pertempuran berkobar di sekitar Fang Han, dan kemuliaan pujian dari surga terwujud di belakangnya. Nyanyian suci mengalir turun, membuat tubuh Fang Han tampak seperti raksasa bela diri yang tak terkalahkan dan tak pernah bisa ditaklukkan. Tubuhnya tumbuh semakin tinggi, mengalahkan raja-raja surgawi semudah makan dan minum. Pada saat itu, perasaan ketidakberdayaan yang tak teratasi muncul di hati keenam Raja Langit. Banyak sungai kembali ke sumbernya. Luo Chuan Heavenly Monarch, sang Ratu Langit Wanita, dengan pakaian kuningnya yang berkibar, tiba-tiba melepaskan jurus pamungkas yang tak tertandingi pada saat Fang Han menyerang. Sungai-sungai berubah menjadi aliran-aliran yang tak terhitung jumlahnya, mengembangkan makna sejati dari kembali dan esensi mendalam dari asal-usul. Sebuah diagram dao raksasa tiba-tiba terbang keluar, menghalangi tangan Fang Han yang besar. Siapa yang berani menghentikan saya? Fang Han menggerakkan tangan dan kakinya, mengepalkan kelima jarinya menjadi tinju, dan menyerang dengan keras ke udara kosong. Ledakan! Dengan suara dentuman keras, dao 1000 sungai kembali ke sumber milik Luo Chuan Heavenly Monarch hancur berkeping-keping, dan tubuhnya mundur berulang kali, darah menyembur dari bibirnya yang merah ceri. Namun, Raja Surgawi Kehidupan mengambang dan Raja Surgawi Diagram Sungai berhasil mengatur napas mereka, keduanya meraung ke langit, kelahiran kembali asal, hukum yang tak terhitung jumlahnya tak terkalahkan, tubuhku abadi, Raja Surgawi abadi. Aliran kekuatan asal turun ke tubuh mereka tanpa terkendali. Tubuh mereka yang sebelumnya terluka sebenarnya menyatu kembali, dan pedang kehidupan mengambang serta diagram sungai raksasa terbentuk kembali. Bunuh! Korbankan rakyat jelata! Dengan bangga terisolasi, Raja Surgawi yang berkorban dan Raja Surgawi yang terisolasi dengan bangga merebut kesempatan, datang dari samping. Raja Surgawi yang berkorban memegang tombak perang besar di tangannya, dan di bawahnya, Ki Sejati mengembun menjadi jiwa binatang tertinggi, seperti singa perkasa, segel dharma tertinggi dari penguasa singa surgawi. Raungan singa terus bergema saat dia dengan ganas melintasi ruang dan waktu yang luas, mengangkat tombak perangnya, ujungnya menembus sistem dinding kristal, dan menusuk ke arah jantung Fang Han. Dan Raja Langit yang angkuh dan terisolasi, menyendiri dan dingin, tiba-tiba muncul tombak panjang di tangannya. Seluruh tubuhnya diselimuti baju zirah, memancarkan cahaya ilahi, auranya begitu kuat, membumbung seperti asap serigala, langsung menembus langit dan menghilangkan awan gelap di atasnya. Kedua Raja Langit itu sekali lagi melancarkan serangan gabungan. Tubuh Fang Han berputar, kakinya melangkah ke 8 arah. Di atas lempeng benua besar di tanah asal, sebuah diagram ilahi bagua yang sangat besar benar-benar muncul. Satu kakinya menginjak posisi Zen, yang melambangkan guntur dalam bagua, dan kaki lainnya menginjak posisi Sun, yang melambangkan angin. Angin dan guntur berhembus kencang dan dahsyat, dan kekuatan bawaan muncul di telapak tangannya. Dengan satu hentakan telapak tangan, angin dan guntur yang alami memenuhi udara. Ini bukanlah angin dan guntur biasa, melainkan angin bawaan yang lebih ganas daripada angin ilahi 9 neter, dan guntur bawaan yang lebih dahsyat daripada guntur kesengsaraan surgawi. Angin dan guntur ini bukan milik alam fana, keduanya hanya milik para dewa penciptaan purba. Telapak tangan ilahi Fang Han seketika menjadi kuno, purba, lahir sebelum langit dan bumi. Saat belum ada galaksi atau rasi bintang, kita sudah ada sebelum langit. Fang Han meraung, tubuhnya semakin tinggi dan gagah. Hukum-hukum di seluruh dunia tampak seperti hukum-hukum junior baginya. Angin palem menerpa dengan dahsyat. Tombak suci Raja Langit yang terisolasi dengan bangga hancur berkeping-keping, dan tombak panjang Raja Langit yang berkorban meledak. Kedua Raja Langit itu dihantam langsung dari depan, tubuh mereka berlumuran darah. Terutama Raja Langit yang terisolasi dan sangat arogan, yang dicabik-cabik oleh telapak tangan Fang Han. Jalan jiwa yang mempesona, tarian kupu-kupu di musim semi baru. Sang Ratu Surgawi wanita yang paling tak terduga, Ratu Surgawi cinta kupu-kupu, akhirnya memanfaatkan kesempatan dan bergerak. Begitu dia bertindak, langit langsung berubah menjadi merah muda yang indah. Kupu-kupu raksasa muncul di udara, berterbangan dan menari, menyebarkan serbuk sari dan memancarkan aura musim semi. Bahkan Raja Langit pun akan merasa mengantuk dan tidak mampu melepaskan diri. Pada saat yang sama, tubuhnya lenyap sepenuhnya di tengah kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya. Hanya setitik cahaya, mata Fang Han segera menyapu udara. Setiap kupu-kupu meledak tepat di bawah tatapannya, kobaran api menyapu, dan seluruh aura musim semi berubah menjadi api penyucian yang bergulir. Api penyucian surgawi. Fang Han melangkah lagi, dan kobaran api menyala di belakangnya, seolah-olah menyulut lautan api yang luas, mengubah tanah asal menjadi api penyucian tanpa batas. Dia menggunakan api zaman untuk memurnikan segalanya. Di tengah kobaran api, wajah Ratu Surgawi cinta kupu-kupu pucat pasi, dan sedikit rasa terkejut tampak di wajah cantiknya. Dia tidak menyangka Fang Han bisa dengan mudah mematahkan tekniknya. Desis. Di dalam api penyucian surgawi yang dibentuk oleh api zaman Fang Han, 6 sosok kembali menyatu. Keenam Raja Langit membentuk formasi besar,
menampilkan heksagram 6-1, dengan seorang Raja Langit menjaga masing-masing dari 6 posisi diagram formasi, seolah-olah menekan Fang Han, menyatakan, hanya aku yang tertinggi di 8 arah dan 6 harmoni. 6 Grandmaster, Raja Surga, mengaktifkan formasi ini, menghancurkan segalanya. Kini mereka benar-benar bergerak, masing-masing tanpa menahan diri, bertujuan untuk memberikan pukulan paling dahsyat dan kuat kepada Fang Han. Mereka menyadari bahwa mengandalkan kekuatan individu semata, bertarung secara terpisah, bukanlah tandingan bagi Fang Han. 8 arah dan 6 harmoni? Hanya aku yang tertinggi. Fang Han mencibir berulang kali, tubuhnya sekali lagi berubah menjadi raksasa bela diri. Gerbang dari berbagai dunia berada di belakangnya, dan semua mantranya terkondensasi menjadi satu kekuatan tunggal, menyerang langsung ke pusat formasi besar tersebut. Ledakan! Tangan Fang Han yang besar berdiri di tengah formasi besar tersebut. Keenam Raja Langit, satu demi satu, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, berusaha untuk mengurungnya. Fang Han sama sekali tidak takut, tangannya terbentang ke samping, seperti dewa raksasa kuno yang merobek lempeng benua. Dengan suara robekan, seluruh formasi besar itu benar-benar terkoyak olehnya dari udara kosong. Keenam Raja Langit itu semuanya terlempar jauh. Bagaimana mungkin ini terjadi? 8 arah dan 6 harmoni kita, aku sendiri adalah formasi ilahi tertinggi, bahkan tidak mampu menjebaknya, dia menghancurkannya berkeping-keping. Seberapa dahsyat kekuatannya? Raja Surgawi kehidupan mengambang dipenuhi rasa takut, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Bagi seorang Raja Langit, bencana hampir tidak pernah memengaruhi dirinya, namun keringat dingin muncul, menunjukkan betapa gentingnya situasi tersebut. Karena formasi besar itu telah hancur, Raja Langit kehidupan mengambang, kau akan mati. Fang Han merobek formasi besar itu, lalu berjalan keluar dari kepulan asap. Tubuh dan auranya yang tak terkalahkan selamanya membuat Raja Surgawi kehidupan mengambang gemetar. Berdebar. Tubuh Fang Han langsung turun ke hadapan, Raja Surgawi kehidupan mengambang. Dia melayangkan pukulan. Raja Surgawi kehidupan mengambang mencoba menghalangi, tetapi lengannya hancur menjadi debu, dan sebuah lubang besar muncul di tubuhnya, menembus langsung ke dalam tubuhnya. Raja Langit kehidupan mengambang berteriak berulang kali, berusaha melakukan serangan balik dengan putus asa, tetapi sia-sia. Dia ditangkap oleh Fang Han, diangkat ke udara, dipegang tinggi-tinggi, dan tubuhnya membengkak seperti balon, berubah menjadi bola. Tidak. Raja Surgawi diagram sungai, Raja Surgawi Luo Chuan. 5 Raja Surgawi lainnya menyaksikan pemandangan ini. Pemandangan mengerikan ini sudah sangat familiar bagi para Raja Langit, ini adalah kartu truf Fang Han. Setelah menangkap musuh, dia akan menyalurkan kekuatan dahsyatnya ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka meledak, hanya menyisakan cangkang kotoran. Banyak murid dari para Dewa Langit telah mati karena tindakannya ini. Mereka mengira hanya murid-murid tingkat Dewa Langit yang akan menggunakan jurus ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka Fang Han akan menggunakannya melawan seorang Raja Langit. Itu sungguh keterlaluan. Dalam situasi ini, kelima Raja Langit dengan putus asa menyerbu, berusaha menyelamatkan Raja Langit kehidupan mengambang. Tapi sudah terlambat. Tatapan Fang Han menyapu, dan Raja Surgawi kehidupan mengambang, yang diangkat tinggi di tangannya, tiba-tiba meledak dengan jeritan terakhir. Energi vital yang meluap-luap yang Fang Han salurkan ke dalam tubuhnya akhirnya menyebabkan dia meledak, hancur berkeping-keping menjadi banyak sekali pecahan. Esensinya meledak, dan aliran asal Raja Surgawi yang dahsyat memasuki tubuh Fang Han, akhirnya menyebabkan pagoda tertinggi di dalam dirinya, pagoda 8 Buddha, mulai bertransformasi. Raja Surgawi kehidupan mengambang ini adalah Raja Surgawi yang telah selamat dari satu cobaan besar, jauh lebih kuat daripada Huang Fu Beian, Raja Surgawi Raja Pertempuran Mu Yihuang, Raja Surgawi Sayap, atau Raja Surgawi Miao Li. Kini, Fang Han langsung meledakkannya, merampas asal-usul Raja Langitnya, kemampuan ilahi, dan bahkan ingatannya, semuanya terintegrasi ke dalam 8 pagoda Buddha. 8 pagoda Buddha, harta karun tertinggi dari ras naga, telah menggabungkan tubuh dan asal-usul Raja Surgawi Miao Li dan Raja Surgawi Bersayap, mencapai asal-usul artefak abadi tingkat suci. Kini, setelah menerima asal-usul Raja Surgawi dari Raja Surgawi kehidupan mengambang, akhirnya hal itu memicu cobaan besar terakhirnya. Berbagai cobaan berat datang, mulai menyempurnakan bentuknya dan mengangkatnya menjadi artefak abadi tingkat suci, setara dengan Raja Surgawi. Berbagai cobaan Raja Langit yang tak terhitung jumlahnya menimpa Fang Han, semuanya membanjiri tubuhnya. Ini sama artinya dengan dia telah melewati cobaan Raja Surgawi lainnya. Namun, cobaan Raja Surgawi ini bukanlah apa-apa baginya, sebaliknya, awan cobaan yang bergulir mengelilingi tubuhnya, menambahkan kekuatan tak terbatas pada momentum dan teknik tinjunya. Seorang Raja Surgawi telah jatuh. Bahkan sesosok mayat pun tak tersisa, menjadi korban persembahan untuk pagoda Buddha ke-8, dan seorang Raja Surgawi yang telah selamat dari cobaan besar yang dahsyat. Hal ini menunjukkan dahsyatnya pertempuran tersebut, di mana bahkan seorang Raja Langit pun tewas.
Raja Surgawi kehidupan mengambang tidak mati dalam kehancuran besar langit dan bumi, tetapi dia mati di tangan Fang Han. Seorang Raja Langit, yang keberadaannya tetap ada bahkan ketika langit dan bumi binasa, mati di tangan manusia. Kekuatan tangan Fang Han melampaui langit, bahkan langit pun bergetar di bawah kekuasaannya. Brengsek, kau membunuh Raja Surgawi kehidupan mengambang. Kau benar-benar berani membunuh Raja Langit dari dinasti asal kita. Kelima Raja Langit yang tersisa hampir gila. Melihat metode brutal Fang Han, mereka semua menjadi histeris, berharap bisa mencabik-cabik Fang Han, melahapnya, meminum darahnya, menggerogoti tulangnya, dan mengulitinya. Ledakan! Fang Han berbalik, menghadap kelima Raja Langit yang marah dengan ekspresi serius. Semua ini adalah perbuatan kalian sendiri. Jika kau tidak bersekongkol melawanku, kau tidak akan mengalami kemalangan hari ini. Ketika Tuhan bertindak, masih ada harapan. Ketika seseorang bertindak melawan dirinya sendiri, tidak ada harapan. Membunuh kalian semua untuk membuktikan dao zaman tertinggiku, ini adalah kehormatan bagi kalian. Fang Han melangkah lagi, tiba di hadapan kelima Raja Langit. Angin tinjunya meletus, memusatkan mandat surga, dan menyerang 5 Raja Surgawi yang tersisa. Fang Han, sendirian, akan membunuh 5 Raja Langit. Raja Surgawi kehidupan mengambang telah tewas di tangannya, dan jika kekuatannya yang dahsyat menyebar, reputasinya kemungkinan akan menyebar ke seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dalam semalam, bahkan mencapai zaman berikutnya. Formasi kelima Raja Langit itu sekali lagi hancur berantakan oleh satu pukulan Fang Han. Formasi, 8 kehancuran dan 6 harmoni, hanya akulah yang maha agung, yang diciptakan bersama oleh 6 Raja Langit, telah dikalahkan oleh Fang Han. Kini, Raja Surgawi kehidupan mengambang telah mati, diserap oleh Fang Han, memungkinkan 8 pagoda Buddha untuk menjalani kesengsaraan Raja Surgawi dan berubah menjadi artefak abadi tingkat suci. Kekuatannya melonjak, sementara kekuatan Raja-Raja Surgawi dari dinasti asal merosot tajam. Dengan pasang surut seperti ini, mereka tidak lagi mampu bersaing dengan Fang Han. Diagram Sungai Raja Surgawi, selanjutnya kaulah yang akan mati. Fang Han seketika menghancurkan serangan gabungan dari kelima Raja Langit tersebut. Tatapannya tertuju pada Raja Surgawi diagram sungai, langsung melancarkan serangan. Tangan besarnya terus mencengkeram, ki sejatinya melonjak, menyapu langit dan bumi, dan nyala api yang menjulang tinggi menembus tubuh Raja Surgawi diagram sungai. Tubuh Raja Langit diagram sungai terus berubah, dengan ribuan sungai panjang memadamkan api sejati, dan kemampuan regenerasinya jauh lebih kuat daripada Raja Langit kehidupan mengambang. Fang Han, kau tidak bisa membunuhku. Raja Langit primordial akan segera muncul, tunggu saja sampai kau mati. Raja Langit diagram sungai merong seperti singa, seperti gajah raksasa, seperti serigala rakus, seperti penguasa dari banyak binatang buas, mengeluarkan jeritan terakhirnya dengan jiwa, hidup, dan masa depannya. Aku akan membunuh siapapun yang datang. Fang Han hanya mengucapkan 4 kata, suaranya menekan segalanya, langsung menyebabkan tenggorokan Raja Langit diagram sungai serak dan seteguk darah segar menyembur dari mulutnya. Melangkah maju, menunjuk ke langit dan menginjak bumi, Fang Han bagaikan dewa tunggal. Tak seorang pun mampu menghalangi tindakannya. Jejak tinjunya bagaikan gunung, menerjang ke arah diagram sungai Raja Surgawi. Suara mendesing. Sungai takdir yang panjang muncul di langit, berubah menjadi sebilah cahaya, membelah keabadian. Raja Surgawi diagram sungai lengah, tubuhnya terkena sabetan pedang, dan seketika terbelah menjadi 2. Kedua bagian tubuhnya berjuang tanpa henti di udara, di ambang kehancuran. Tidak ada sedikit pun rasa iba di mata Fang Han. Dia mengejar dan meraih dengan tangan besarnya, langsung mencengkeram kedua bagian tubuh Raja Surgawi diagram sungai. Tanpa ragu-ragu, tubuh Raja Langit diagram sungai direbut oleh Fang Han dan diangkat tinggi ke udara sekali lagi. Pemandangan mengerikan muncul di hadapan keempat Raja Surgawi yang masih hidup. Raja Surgawi kehidupan mengambang juga diangkat tinggi oleh Fang Han, energi intinya diserap, membengkak hingga meledak, lalu dia mati. Kini, Raja Surgawi diagram sungai mengikuti jejak Raja Surgawi kehidupan mengambang. Jika Raja Langit lainnya gugur, kekuatan dinasti asal kemungkinan akan sangat berkurang, sementara kekuatan Fang Han akan meningkat kembali. Pada saat itu, keenam Raja Langit di sini tidak akan bisa melarikan diri. Mereka semua akan dibunuh oleh Fang Han dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, Fang Han mungkin benar-benar mampu menandingi penguasa alam Dharma, penguasa alam bela diri, penguasa alam ninja, dan para penguasa kuno mesum lainnya. Tepat saat itu, tiba-tiba, seluruh tanah asal bergetar, dan sebuah kehendak kuno dan purba turun. Ledakan! Di tepi tanah asal, gerbang asal terbuka lebar, dan sebuah tangan raksasa langsung melintasi tanah primordial yang jauh, lalu turun. Tangan raksasa ini hampir mengubah seluruh alam semesta kembali menjadi dunia purba. Saat tangan besar itu membesar, hukum-hukum di tanah asal runtuh satu persatu, akhirnya benar-benar berevolusi menjadi dunia purba yang kuno. Tangan agung primordial langsung turun di hadapan Fang Han,
mengulurkan tangan untuk meraih tubuh Raja Surgawi di agram sungai yang sedang diangkat tinggi oleh Fang Han. Sebenarnya, ia berusaha merebut Raja Surgawi di agram sungai untuk mencegahnya dibunuh oleh Fang Han. Raja Surgawi Purba, kau akhirnya muncul. Fang Han membuka matanya, dan pupil mata yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk mata majemuk yang padat. Setiap mata majemuk berisi sebuah gerbang, gerbang keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, gerbang hukum yang tak terhitung jumlahnya, gerbang misterius surga dan bumi, gerbang pembunuh abadi. Gerbang-gerbang di dalam mata majemuk itu naik dan turun, melesat keluar untuk menghalangi tangan agung Purba. Raja Surgawi Purba, apakah kau pikir kau bisa menghadapiku hanya dengan satu tangan jika tubuh aslimu tidak turun? Raja Langit Zaman, Fang Han. Suara Raja Langit Primordial hampir terdengar marah, amarahnya membara di udara, lepaskan Raja Langit di agram sungai, dan kita masih bisa berdiskusi. Ada kemungkinan terbentuknya aliansi antara dinasti asal dan gerbang zaman. Semua dendam masa lalu akan dilupakan, jika tidak, kau akan langsung mati. Di bawah suara murka Raja Langit Primordial, tangan agung primordial bergerak, namun terhalang, tetapi kemudian kekuatannya terus meningkat, hingga akhirnya, satu demi satu gerbang hancur menjadi ketiadaan. Namun, memanfaatkan kesempatan ini, Fang Han tiba-tiba melancarkan kekuatan sihirnya langsung ke tubuh Raja Langit di agram sungai. Raja Langit itu menjerit, berubah menjadi serpihan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi membanjiri tubuh Fang Han. Pada saat ini, awan cobaan yang diciptakan oleh 8 pagoda Buddha benar-benar lenyap. Banyak sekali kekuatan yang mendorong 8 pagoda Buddha mencapai kondisi puncaknya. Pagoda-pagoda itu berputar perlahan, memancarkan kekuatan yang melampaui kekuatan Raja-Raja Surgawi. Artefak abadi tingkat suci pertama Fang Han akhirnya selesai. Hal ini menyebabkan kekuatan Fang Han kembali mencapai puncaknya. 8 pagoda Buddha bukanlah harta karun magis biasa. Bayangkan saja, penguasa alam naga, Raja Surgawi Buddha ke-8, adalah Raja Surgawi yang dibina dari pagoda Buddha ke-8, jadi Anda tahu keunikan harta karun ini. Fang Han, kau membunuh Raja Langit di agram sungai. Kau telah membunuh 2 Raja Langit dari dinasti asal kita. Aku, Raja Surgawi Primordial, bersumpah di sini bahwa begitu benda ilahi itu ditempa, aku akan memburumu di seluruh langit dan bumi, tidak akan memberimu tempat untuk melarikan diri, dan benar-benar menghancurkan gerbang zamanmu. Bahkan di zaman berikutnya pun, kamu ditakdirkan untuk mati. Raja Langit Primordial merasakan aura kematian Raja Langit di agram sungai dan sangat marah. Kobaran api menyebar ke seluruh tanah asal, bahkan mengguncang altar asal. Tepat saat itu, tiba-tiba, altar asal, yang selama ini dengan gigih menjaga Fang Han, berhenti beroperasi. Cahaya ilahi yang menyinari Feng Baiyu, Mi Bao, Feng Yaoguang, dan Xiao Huang juga menghilang. Ternyata cahaya warisan telah mencapai puncaknya dan berhenti memancar. Pada saat itu, keempatnya benar-benar tenggelam dalam gelombang kekuatan. Wajah mereka masing-masing tampak hikmat dan bermartabat, terutama Feng Baiyu, yang di dahinya terpancar suara ribuan Buddha yang memberi penghormatan, dan bahkan suara-suara Sansekerta dari alam Buddha menyelimuti tubuhnya. Gumpalan awan kesengsaraan kembali muncul di langit. Itu adalah kesengsaraan Raja Surgawi yang turun lagi. Semoga Sang Buddha berbelas kasih, menanggung segudang cobaan, gerbang Shakyamuni, gerbang kebijaksanaan, Feng Baiyu menyatukan kedua telapak tangannya, dan seketika itu juga, gerbang Shakyamuni muncul dari belakangnya, menyapu kesengsaraan Raja Surgawi di langit. Gemuruh? Tak terhitung banyaknya kesengsaraan Raja Surgawi terkandung di dalam gerbang ini, seperti samudra yang menampung 100 sungai. Sang Raja Surgawi yang penuh kesengsaraan, pada saat ini, menjadi naga kesengsaraan, naga penderitaan, yang tercerahkan oleh Shakyamuni dan memasuki gerbang Shakyamuni, gerbang Buddha. Gerbang Shakyamuni adalah gerbang kebijaksanaan, gumam Feng Baiyu, suaranya bagaikan suara alam semesta, suara Dao Agung. Awalnya, naga kesengsaraan Raja Surgawi, yang ditakuti oleh banyak orang, justru tercerahkan olehnya dengan cara ini, menjadi naga pelindung kesengsaraan, dan memasuki gerbang Shakyamuni. Ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kesengsaraan Raja Surgawi, inilah kesengsaraan Raja Surgawi. Dia benar-benar mencerahkannya? Mencerahkan kesengsaraan Raja Surgawi, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam semesta. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya, sebuah kesengsaraan yang mencerahkan? Ya ampun, mata semua Raja Langit terbelalak. Awalnya mereka bermaksud membunuh Feng Baiyu saat Fang Han bertarung melawan Raja Langit Primordial dan Feng Baiyu sedang menjalani kesengsaraan Raja Langit, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Baiyu akan begitu luar biasa sehingga langsung membangkitkan kesengsaraan surgawi, mengubahnya menjadi naga kesengsaraan yang memasuki tubuhnya, dan menjadi dewa naga pelindung. Jenis kultivasi apakah ini? Jenis ajaran Buddha yang mana? Bahkan Raja Abadi, Raja Buddha yang Maha Esa, pun belum pernah terdengar mampu mencerahkan kesengsaraan secara langsung.
Kesengsaraan surgawi itu langsung tercerahkan dan memasuki tubuhnya. Feng Baiyu membuka matanya, dan auranya berubah, memasuki keadaan lain. Wujud hidupnya mulai berubah, kekuatannya kembali menyatu, tumbuh 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia benar-benar menjadi Raja Surgawi. Murid pertama dari Raja Buddha yang eksistensial di duniawi, yang dikenal sebagai kebijaksanaan agung, welas asih agung, keberanian agung, kebajikan agung, kebaikan agung, kekuatan agung. Raja Buddha yang eksistensial di duniawi menyatakan bahwa Raja Buddha Shakyamuni, Raja Surgawi, yang mewarisi garis keturunan Buddha dan merupakan penguasa dari banyak Buddha, telah kembali ke dunia manusia. Dia adalah Buddha dengan kebijaksanaan tertinggi, keberanian tertinggi, kekuatan tertinggi, welas asih tertinggi, di alam Buddha, penguasa tertinggi. Dia mulai terbangun. Semua ingatan dan kekuatan Feng Baiyu dari kehidupan masa lalunya sedang bangkit. Dia bukanlah seorang Raja Langit yang bereinkarnasi biasa. Seorang Raja Langit yang bereinkarnasi seperti Jun Changsheng tidak dapat dibandingkan dengan satu jari pun dari Raja Langit Shakyamuni. Di masa lalu, dia dengan sukarela menyegel dirinya sendiri dan binasa bersama Raja Suci Akhir, membentuk karma baik, menyelesaikan kesengsaraan Raja Suci Akhir, dan sekaligus menyelesaikan kesengsaraannya sendiri. Kini, Raja Langit Shakyamuni telah kembali sekali lagi, jalannya menuju keabadian tak terbendung. Cahaya Buddha bersinar secara universal, asal mula itu jelas, tubuhku saat ini murni luar dan dalam. Feng Baiyu menyatukan kedua telapak tangannya, dan memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Pancaran cahaya Buddha muncul, menyebabkan tanah asal mulai berubah menjadi tanah suci yang berkilauan warna-warni. Pohon bodhi sejati tumbuh satu persatu, dan pohon sasra, saha, bergoyang. Jika Feng Baiyu tidak naik ke tingkat Raja Surgawi, dia tidak akan menjadi seperti itu, tetapi begitu dia mencapainya, dia akan mencerahkan seluruh tanah asal, mengubahnya menjadi tanah suci Buddha, dunia yang penuh kebahagiaan. Terlebih lagi, dunia penuh kebahagiaan ini melindungi Mi Bao, Feng Yao Guang, dan Xiao Huang di dalamnya, bahkan memaksa keempat Raja Langit, pengorbanan, keangkuhan, cinta kupu-kupu, dan Luo Chuan, untuk mundur berulang kali. Awalnya, keempat Raja Langit datang untuk membunuh, tetapi begitu Feng Baiyu naik ke tingkat Raja Langit, dia benar-benar melampaui mereka, sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Feng Baiyu. Untungnya, Feng Baiyu hanya memulihkan sebagian dari kekuatan Raja Langit Shakyamuni. Jika dia pulih sepenuhnya, dia akan langsung menyaingi Raja Suci Akhir, dan membunuh keempat Raja Surgawi akan semudah mencabut rumput kering. Raja Langit Shakyamuni adalah sosok yang menakutkan yang namanya tersebar di berbagai dunia pada masa itu. Namun, agar Feng Baiyu dapat memulihkan kultivasi sejati Raja Langit Shakyamuni, dia masih perlu berlatih dengan tekun. Kekuatannya saat ini tidak sekuat Fang Han, hanya berada pada tingkat kultivasi 3 atau 4 zaman kehancuran langit dan bumi. Dan Mi Bao, Feng Yao Guang, dan Xiao Huang semuanya memahami, tanpa tanda-tanda akan naik menjadi Raja Surgawi. Meskipun mereka telah menerima warisan, jalan menuju gelar Raja Langit tidaklah mudah. Fang Han juga merasakan keanehan Feng Baiyu dan langsung tertawa terbahak-bahak. Feng Baiyu, kau telah naik tingkat dengan baik, bantu aku akan merebut altar Feng Chan ini dan melakukan langkah besar. Fang Han sangat gembira. Awalnya, dia sedikit khawatir karena Raja Langit Primordial sangat kuat. Hanya dengan satu telapak tangan yang turun saja sudah bisa mengikatnya, sementara 4 Raja Langit lainnya dari dinasti asal akan mengancam Feng Baiyu, Feng Yao Guang, Mi Bao, dan Xiao Huang. Meskipun dia bisa dengan mudah membunuh Raja Langit, kekuatan Feng Baiyu dan 3 lainnya jauh lebih lemah. Tanpa perlindungannya, menghadapi 4 Raja Langit, mereka kemungkinan besar akan langsung terbunuh. Gabungan kekuatan keempatnya kurang dari 1/10.000 kekuatan Fang Han saat ini. Namun, sekarang setelah Feng Baiyu naik ke tingkat Raja Langit tertinggi, dia dapat langsung melawan keempat Raja Langit tersebut, mencegah mereka melewati batas. Hal ini secara signifikan mengurangi tekanan pada Fang Han. Om, Ma, Ni, Ped, Me, Hum. Fang Han menggerakkan jarinya, dan mantra-mantra Buddhis yang tak terbatas langsung memasuki tubuh Feng Baiyu. Dengan metode tertinggi, ia membantu Feng Baiyu memperkuat kultivasinya. Apa tingkat kultivasi Fang Han saat ini? Kemampuan ilahi apa yang dimilikinya? Ia memiliki kultivasi hampir 6 zaman kekacauan, mengalami 6 penciptaan langit dan bumi, hampir setara dengan Raja Langit Kekacauan. Meskipun Feng Baiyu telah membangkitkan semua ingatan Raja Langit Shakyamuni, ia tetap bukan tandingan Fang Han. Fang Han melihat sekilas bahwa meskipun kultivasi Feng Baiyu telah bangkit, itu masih belum stabil. Meskipun ia dapat melawan keempat Raja Langit sekarang, mereka akan segera menemukan kelemahan, memutuskan sumber kekuatannya, dan bahkan menyebabkan Feng Baiyu jatuh lagi. Mantra 6 suku kata, yang dikuasai oleh Fang Han, disuntikan ke dalam tubuh Feng Baiyu dengan metode tertinggi, dan langsung membantunya menstabilkan seluruh kultivasinya. Kekuatan luar biasa dari Raja Surgawi Shakyamuni langsung dikuasai. Feng Baiyu mengangguk, mengangkat kepalanya,
dan suaranya terdengar agung dan luas. Dengan kekuatannya yang stabil, meskipun dia tidak bisa benar-benar mengalahkan gabungan kekuatan keempat Raja Langit, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bagus, Fang Han, kau ambil altar kekaisaran ini, dan aku akan membantumu. Feng Baiyu berkata, altar kekaisaran ini adalah benda suci dari surga, artefak ilahi tertinggi yang ditempa oleh Raja Abadi asal dengan segenap kekuatannya. Meskipun bukan artefak ilahi penciptaan, selama diresapi dengan jiwa, ia tidak lebih lemah dari artefak ilahi penciptaan. Setelah kau mendapatkannya, itu akan menjadi harta karun besar lainnya untuk gerbang era kita. Saat ia berbicara, gerbang Sakyamuni dan gerbang kebijaksanaan di belakangnya terbuka lebar, mengerahkan kemampuan ilahi, berputar dengan dahsyat tanpa henti. Kekuatan besar cahaya Buddha menyebar lebih jauh lagi, secara bersamaan melesat menuju altar. Keduanya bergabung, dan dengan suara gemuruh, mereka membuat altar itu berfungsi kembali. Tinju ilahi era. Fang Han tiba-tiba melepaskan pukulan, dan kekuatan naga yang dahsyat turun, menghancurkan telapak tangan Raja Langit Primordial. Kini kekuatannya telah meningkat secara signifikan lagi. Setelah melahap Raja Surgawi Kehidupan Mengambang dan Raja Surgawi Diagram Sungai, dua Raja Surgawi yang telah selamat dari cobaan zaman dan mengalami kehancuran besar langit dan bumi, Pagoda 8 Buddha berubah menjadi artefak abadi tingkat suci, setara dengan Raja Surgawi. Di dalam formasi ilahi era dan kerajaan ilahi kristal, ia menjadi mata formasi, membuat formasi ilahi era menjadi lebih kuat. Fang Han memejamkan matanya dan melihat ke dalam, melihat bahwa di antara banyak susunan mata, peti mati pemakaman surga adalah yang paling kuat, diikuti oleh jubah raja seketika, kemudian pagoda 8 Buddha, dan kemudian 33 harta karun surga. Sekarang, 33 harta karun surga hanya berfungsi sebagai penekan untuk mata susunan, kekuatannya telah hilang sepenuhnya. Kekuatan Fang Han tidak lagi bisa meledak hingga 300 kali lipat. Bahkan, begitu seseorang naik ke tingkat Raja Langit, semua pengganda kekuatan tempur akan lenyap, karena memang tidak ada harta sihir yang mampu mendukung kekuatan tempur Raja Langit yang berlipat ganda, kecuali jika itu adalah artefak ilahi penciptaan sejati. Sepertinya aku hanya bisa menemukan lebih banyak pecahan artefak ilahi penciptaan, dan mungkin bahkan melahap kapak besar ras ilahi di masa depan, untuk mengembalikan 33 harta karun langit ke kejayaan semula. Fang Han merenung, tetapi tangannya tidak melambat. Dia terbang ke atas, dan aliran panjang kerajaan ilahi kristal di tubuhnya bergejolak dengan dahsyat, mengalir menuju altar kekaisaran yang besar di langit. Meskipun altar kekaisaran sebesar dunia besar di alam fana, Fang Han dapat sepenuhnya menyelimutinya dengan formasi ilahi era. Apalagi satu dunia besar, bahkan 3000 cilio kosmos besar, Fang Han dapat menelannya sekaligus tanpa kesulitan. Arai ilahi era sepenuhnya menyelimuti altar kekaisaran. Di tubuh Fang Han, gelombang api era segera mulai memurnikannya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan asal yang melimpah terus-menerus dicurahkan ke altar kekaisaran. Kekuatan altar ini telah sepenuhnya aktif. Fang Han telah memahami misteri tertinggi dari kekuatan asal. Mengandalkan peti mati pemakaman surga, sebuah benda suci yang tak kalah pentingnya dengan altar kekaisaran, ia mulai memurnikan seluruh altar. Ambisinya begitu besar sehingga semua Raja Langit pun tak dapat menandinginya. Sialan! Fang Han, jika kau berani memurnikan altar kekaisaran, kau akan menjadi musuh sejati dinasti asal kami. Dinasti asal kami akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang gerbang eramu, dan bahkan bersatu dengan pengadilan surgawi untuk menghancurkanmu. Apakah kau benar-benar ingin menjadikan dinasti asal kami yang perkasa sebagai musuhmu? Suara amarah Raja Langit Primordial terdengar dari langit, dan tangan agung primordial lainnya dengan ganas menyerang ke arah formasi ilahi era. Tiba-tiba, Dewa Naga terbang keluar dari formasi ilahi era, mengenakan jubah Raja Instan, dan juga melayangkan pukulan keras ke arah telapak tangan Raja Langit Primordial. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, tangan Raja Langit Primordial tersentak mundur, dan Dewa Naga yang mengenakan jubah Raja seketika juga terguncang dan terbang kembali ke dalam arai ilahi era. Dewa Naga ini, yang mengenakan jubah Raja seketika, tentu saja adalah Pagoda 8 Buddha. Aku akan menjaga formasi ilahi era dan untuk sementara bertindak sebagai mata formasi. Feng Baiyu juga melayang ke langit bersama Mi Bao, Feng Yaoguang, dan Xiao Huang, memasuki formasi ilahi era. Dia menggunakan formasi ilahi era sebagai lautan, mengubah dirinya menjadi pusaran cahaya Buddha, dan secara mengejutkan juga menjadi mata formasi. Mata susunan energinya ini sangat kuat. Kekuatannya melampaui Pagoda 8 Buddha. Dengan satu genggaman tangannya, cahaya Buddha yang bergulir menyatu ke dalam kerajaan ilahi kristal, menangkis serangan 4 Raja Surgawi. Pada saat yang sama, sebuah mudra Buddha bertabrakan dengan tangan besar Raja Surgawi Primordial lagi. Tangan besar Raja Langit Primordial ternyata tidak mampu menggoyahkan Feng Baiyu yang berada di dalam formasi ilahi era. Feng Baiyu awalnya adalah reinkarnasi dari Raja Langit Sakyamuni. Sekarang,
duduk di dalam formasi ilahi era dan berubah menjadi mata formasi, ia seperti naga yang kembali ke laut. Dia meminjam seluruh kekuatan Fang Han, meningkatkan kekuatan sihir Budanya ke alam tertinggi. Fang Han memang seorang jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketika aku, Raja Langit Sakyamuni, berada di puncak kejayaanku, dikenal sebagai yang paling bijaksana, aku tidak dapat memahami era Dao ini, metode tertinggi yang menyatukan peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Duduk di dalam formasi ilahi era, bahkan dengan kebijaksanaan Feng Baiyu dari kehidupan sebelumnya sebagai Raja Langit Sakyamuni, dia sangat terkesan dan mengakui bahwa kebijaksanaannya lebih rendah daripada Fang Han. Saat ia memahami era Dao, Feng Baiyu memperoleh banyak wawasan baru, dan Mi Bao serta yang lainnya juga berubah menjadi mata susunan, melayang di dalam dan berkoordinasi dengan kekuatan susunan ilahi era. Bagus, 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 Feng Baiyu, transformasimu menjadi mata arai sangat bermanfaat bagiku. Setelah kita memurnikan altar kekaisaran ini, kita akan mengubur semua Raja Langit dari dinasti asal. Raungan panjang Fang Han menggema dari kedalaman arai ilahi era. Feng Baiyu melihat bahwa di tengah arai ilahi era yang luas, yang meliputi dunia yang tak terhitung jumlahnya, altar kekaisaran terus berkedip. Garis-garis kekuatan tampak larut. Seluruh inti jiwa Fang Han berubah menjadi Raja Abadi asal, tersenyum sambil memetik bunga, benar-benar duduk di tengah altar kekaisaran, terus-menerus menuangkan kekuatan asal ke dalamnya. Dan dari altar kekaisaran, gelombang energi yang kuat memancar, menyatu ke dalam arai ilahi era. Seluruh arai ilahi era seperti seorang pria kekar yang disuntik dengan banyak afrodisiak, kekuatannya terus melonjak, dan setiap kerajaan ilahi kristal mengalami perubahan yang luar biasa dan mengguncang bumi. Di dalam setiap kerajaan ilahi kristal, bayangan sebuah altar tercermin. Fang Han telah memulai kembali metode pemurnian peti mati pemakaman surga. Seluruh susunan ilahi era, karena penyempurnaan terus-menerus dari altar kekaisaran, menjadi semakin kuat, akhirnya memengaruhi seluruh tanah asal. Blok-blok ruang alternatif tanah asal runtuh, dan beberapa niat kuat yang tersembunyi terbang keluar, bergegas dengan panik ke arah luar. Tampaknya mereka merasakan keruntuhan dan kehancuran tanah asal yang akan segera terjadi. Itu adalah kekacauan total. Tanah asal, yang telah sunyi selama berabad-abad, kini tampaknya telah mencapai hari kiamatnya. Energi yang begitu dahsyat? Ini semua adalah doa-doa yang telah diterima altar kekaisaran selama bertahun-tahun. Feng Baiyu juga terus menyerap energi dahsyat dari formasi ilahi era. Setiap penyerapan setara dengan energi vital yang hanya bisa ia kumpulkan setelah berkultivasi selama ratusan juta tahun. Dan bagi altar kekaisaran, kekuatan-kekuatan ini hanyalah setetes air di lautan. Fang Han terus menyempurnakan altar kekaisaran, sementara telapak tangan Raja Langit Primordial dan keempat Raja Langit di luar formasi ilahi era terus menyerang formasi ilahi tersebut. Namun, formasi ilahi itu semakin kuat. Begitu tangan besar Raja Langit Primordial mendekat, ia langsung terpental, dan keempat Raja Langit, dalam histeria mereka, bahkan tidak bisa mendekati jangkauan pancaran formasi ilahi tersebut. Dengan kata lain, altar kekaisaran ini telah disempurnakan sepenuhnya oleh Fang Han. Teror tak terbatas. Tepat saat itu, sebuah kehendak mengerikan turun ke tanah asal, mengembun menjadi seorang Raja Langit yang tinggi. Raja Langit ini, yang mengenakan baju zirah, meraih dengan tangan besarnya, dan aura mengerikan terpancar, langsung menyerang Fang Han. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Raja Langit Kematian. Raja Surgawi Teror telah tiba. Salah satu dari dua master terhebat dari dinasti asal, Raja Surgawi Teror. Tuan pertama adalah Raja Langit Primordial, tetapi sayangnya, Raja Langit Primordial hanya mengirimkan satu serangan telapak tangan. Sekarang, Raja Langit Teror ini benar-benar telah turun, seluruh kekuatan tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang. Dengan satu genggaman, formasi ilahi era bergemuruh, bergetar, dan meledak, menunjukkan tanda-tanda amarah yang dahsyat di mana-mana, seolah-olah dewa petir sedang berjatuhan. Raja Surgawi Purba, Anda dapat fokus pada pemurnian benda suci. Jangan membagi kekuatan Anda. Tubuh sejati saya telah tiba di sini dan pasti akan menekan anak ini, menghancurkan gerbang eranya, dan menekannya sehingga dia tidak akan pernah bangkit lagi selama 10.000 generasi. Raja Surgawi Teror mengeluarkan suara menakutkan yang menanamkan rasa takut di hati, dia tidak dapat memurnikan altar kekaisaran. Begitukah? Aku tidak bisa memurnikan altar kekaisaran? Siapa bilang begitu? Tiba-tiba, seluruh arai ilahi era meledak berulang kali. Semua orang melihat bahwa altar kekaisaran menyusut dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, arai ilahi era berubah menjadi Fang Han, dan altar kekaisaran menjadi sebesar ibu jari, menyatu dengan dahinya. Altar Feng Chan, artefak ilahi dari surga, harta karun magis tertinggi yang ditempa dengan usaha keras Raja Abadi asal, secara langsung ditekan oleh Fang Han, menyusut dari ukuran dunia besar menjadi ukuran jari. Selain itu, ia memasuki dahi Fang Han.
Ini adalah harta karun tertinggi yang sebanding dengan peti mati surga, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih misterius dan tak terduga, kekuatan pengorbanan, menguasai esensi sejati dari pengorbanan diri. Begitu Fang Han menyerapnya ke dalam dahinya, kerajaan Dewa Kristal dan formasi Dewa Era miliknya langsung menjadi hampir 2 kali lebih kuat, dan seluruh tubuhnya mengalami perubahan transformatif, dengan kekuatannya meningkat secara bergelombang, setiap gelombang lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat ini, formasi Dewa Era di dalam tubuhnya memiliki 4 mata formasi utama yang beresonansi satu sama lain. Mata formasi pertama adalah peti mati surga, dan yang lainnya adalah jubah Raja Instan, pagoda 8 bagian, dan altar Feng Chan. Namun, meskipun altar Feng Chan telah dikumpulkan, altar tersebut belum sepenuhnya disempurnakan. Setelah disempurnakan sepenuhnya, kekuatan Fang Han akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Fang Han, kau benar-benar mengambil artefak suci terhebat dinasti asal kita, altar Feng Chan. Kau, Raja Langit Teror menyaksikan pemandangan ini, terdiam. Mulai sekarang, dinasti asal dan sekte Era benar-benar tidak akan berdamai. Mulai saat ini, dinasti asal kita akan bergabung dengan Istana Surgawi untuk memerangi sekte Era, penyakit ganas ini. Haha, altar Feng Chan sudah kurebut. Tanah asal tidak lagi memiliki nilai yang besar. Apakah dinasti asal masih ingin menentang sekte Eraku? Fang Han tertawa terbahak-bahak, tubuhnya melayang ke langit. Dengan satu tarikan kedua tangannya, seluruh tanah asal tiba-tiba terkoyak, banyak hukum hancur, dan energi primordial dari luar alam surgawi melonjak liar ke dalamnya. Dengan langkah ini, Fang Han benar-benar menghancurkan tanah asal. Karena itu, aku akan mendatangkan bencana bagi dinasti asal. Biarkan dinasti kalian sepenuhnya berubah menjadi neraka yang hidup. Pikiran kuno dari tanah asal, aku telah memecahkan segelnya. Mengapa kalian semua tidak keluar? Berbuatlah kehancuran, berbuatlah pembantaian. Dinasti asal ini adalah tempat pelampiasan kalian, disegel selama miliaran tahun. Suara Fang Han menyebar ke seluruh tanah asal, melintasi miliaran dimensi alternatif, dan seketika itu juga, banyak pikiran kuno menjadi bersemangat. Gah, kita akhirnya bebas. Alam surgawi, inilah aura alam surgawi, kebebasan, kita akhirnya bebas. Bunuh. Tanah asal, yang telah menjebak kita begitu lama, kita harus membalas dendam. Dinasti asal, kita harus membalas dendam. Semua murid harus mati. Raja Surgawi Era, Fang Han, terima kasih. Pelarianku dari penangkapan sepenuhnya berkat kebaikanmu. Setelah aku bebas dan pulih, aku akan mengunjungi sekte Era untuk memberi hormat. Gah. Raja Langit Era ini tidak bisa dianggap remeh, terlalu kuat. Dia bahkan mengambil altar Feng Chan. Tidak bisa memprovokasi sekte Era. Dia seorang diri menghancurkan dinasti asal dengan cara ini. Banyak sekali pemikiran kuno, yang muncul dan menghilang, berdatangan dari celah ruang yang dirobek oleh Fang Han, turun ke kota kekaisaran dinasti asal, dan langsung menyebabkan kekacauan besar. Kota kekaisaran dinasti asal, yang awalnya bermandikan jutaan sinar cahaya dan ribuan aura keberuntungan, sangat mulia, berdiri megah di atas bumi, menampilkan keagungan dan martabatnya. Kota ini menjadi objek pemujaan dari banyak sekte besar dan semua makhluk hidup. Namun kini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di luar kota kekaisaran tiba-tiba melihat pelangi aura hitam yang mengejutkan memancar dari bagian terdalam kota kekaisaran, seolah-olah segel iblis telah rusak, melepaskan iblis sebanyak pasir di sungai Gangga. Kemudian, aroma darah yang pekat menyelimuti kota kekaisaran. Di dalam kota kekaisaran dinasti asal, terdapat terlalu banyak ahli. Bayangkan saja, bahkan para penjaga pun adalah orang suci, berapa banyak lagi kepala aula, kaisar, ahli dengan umur yang sama panjangnya dengan langit dan bumi, kaisar kuno, dan guru surgawi yang mungkin ada. Dibandingkan dengan pengadilan surgawi, jumlah mereka hampir puluhan kali lebih banyak. Inilah esensi dari sebuah dinasti. Bayangkan bagaimana jadinya jika intisari dinasti ini tiba-tiba diserang dari dalam, seperti bunga yang mekar dari tengahnya. Tragis. Dalam sekejap, tak terhitung banyaknya orang suci, kaisar, dan ahli dengan umur yang sama panjangnya dengan langit dan bumi dibantai. Darah berhujan, angin mengerikan menderu, pikiran iblis merajalela, dan satu iblis demi satu, muncul dari tanah asal, melancarkan pembantaian gila-gilaan di dalam kota kekaisaran. Siapakah mereka yang muncul dari tanah asal? Mereka adalah pikiran-pikiran iblis kuno yang masih membayangi, masing-masing merupakan sosok yang ganas dan jahat, bahkan ditakuti oleh raja-raja surgawi. Bayangkan saja, penguasa waktu, dan penguasa serigala rakus, dan Anda akan tahu betapa kejam dan bengisnya mereka. Bagaimana mungkin orang-orang di kota kekaisaran dinasti asal bisa menandingi mereka? Dalam sekejap, mereka menderita kerugian besar, dan sejumlah besar kultivator dinasti asal dibantai, sementara iblis tua dan pikiran iblis yang ganas, menggunakan jiwa dan darah para kultivator ini, hampir kembali ke dunia. Raja Langit Pengorbanan, Raja Langit Kebanggaan,
Raja Langit Cinta Kupu-Kupu, dan Raja Langit Luochuan juga terbang keluar dari tanah asal, menyaksikan pemandangan tragis tersebut. Mata mereka memerah darah, dan mereka semua menjadi gila. Ini adalah malapetaka besar, bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dinasti asal, yang telah mendominasi alam surgawi sejak penciptaan langit dan bumi, tanpa diduga, dengan satu raungan dari Fang Han hari ini, terhempas ke ambang kehancuran. Gudang harta karun dinasti asal, kumpulkan untukku. Meskipun aku tidak membutuhkannya, murid-muridku dari Sekte Era sangat membutuhkan harta dan material magis. Fang Han juga bercampur di antara pikiran-pikiran iblis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pikiran-pikiran iblis itu ganas dan jahat, membunuh siapapun yang mereka lihat dan melahap apapun yang mereka temui, mereka semua mundur saat melihat Fang Han. Di dalam tanah asal, pikiran-pikiran kuno ini telah menyaksikan kekejamannya dan menganggapnya sebagai iblis di antara iblis, leluhur semua iblis. Fang Han mengabaikan pikiran-pikiran kuno itu dan mengeluarkan lolongan panjang, melambaikan tangannya yang besar. Seketika, bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran dinasti asal langsung terbang ke atas, dan istana-istana kuno, satu demi satu, menghilang ke telapak tangannya, memasuki kedalaman kerajaan Dewa Kristalnya. Setiap istana kuno ini menyimpan obat-obatan spiritual dan harta karun magis yang tak terhitung jumlahnya. Setiap ramuan abadi tingkat Saint, jimat yang dimurnikan oleh Raja Langit, artefak abadi tingkat raja, gudang yang penuh dengan material surgawi dan harta duniawi, semua jenis benda ilahi langka di ruang harta karun dinasti asal ditelan oleh Fang Han, menunggu untuk diangkut kembali ke Sekte Era. Selain itu, beberapa pikiran iblis yang gagal melarikan diri juga langsung ditelan oleh Fang Han. Pikiran-pikiran iblis ini tidak lebih kuat dari penguasa serigala rakus, penguasa waktu, atau penguasa bayangan. Fang Han, yang telah melahap altar Feng Chan, tidak terlalu tertarik pada pikiran-pikiran iblis ini. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saat satu demi satu brankas harta karun dinasti asal dilahap, Feng Yaoguang dan yang lainnya tercengang. Kali ini, mereka menjadi kaya raya. Sangat kaya raya. Mulai sekarang, kebangkitan Sekte Era akan tak terbendung. Sekarang, yang perlu dilakukan Fang Han hanyalah kembali ke Sekte Era, menutup gerbangnya, lalu berlatih kultivasi, agar Mi Bao, Feng Yaoguang, Ling Long, Kaisar Yu, dan yang lainnya dapat berlatih kultivasi untuk menjadi Raja Langit. Kemudian, sebuah sekte besar tertinggi, sebuah kekuatan besar yang dapat mengklaim sebagai dunia tersendiri, akan benar-benar terbentuk. Mi Bao dan Feng Yaoguang, kultivasi mereka kini telah mencapai titik di mana mereka dapat memicu cobaan Raja Langit kapan saja. Setelah menerima warisan altar, kekuatan sihir mereka sangat besar, dan bahkan Raja Langit pun tidak dapat membunuh mereka. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk langsung naik ke Raja Langit seperti Feng Baiyu, setelah periode kultivasi dan penyesuaian diri, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk naik ke posisi Raja Langit. Lagi pula, mereka semua adalah para jenius, dan masing-masing dari mereka telah menelan beberapa guru surgawi yang berharap menjadi Raja Surgawi. Bahkan seekor babi pun akan memiliki harapan untuk merebut posisi Raja Surgawi. Terlebih lagi, ada Fang Han yang tak terduga yang memimpin mereka. Sialan, sialan! Raja Langit Teror juga terbang keluar saat itu juga, melihat pemandangan ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah segar. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba 3.000 telapak tangan iblis muncul di belakangnya, masing-masing dengan mata iblis yang menakutkan, persis seperti gabungan Buddha iblis Fang Han saat itu. Dia mengerahkan tekniknya yang paling menakutkan, bertarung melawan Fang Han sampai mati. Mau bertarung sampai mati denganku? Fang Han berkuasa penuh, menyerang dengan satu telapak tangan, ia menangkis Raja Langit Teror, lalu naik ke langit, memuntahkan seteguk api ilahi era yang turun ke kota kekaisaran dinasti asal. Seketika, bangunan, tanah, dan bahkan ruang angkasa terbakar, dan seluruh kota kekaisaran berubah menjadi lautan api. Dan di tengah lautan api, Fang Han lenyap tanpa jejak. Dia tidak melawan Raja Langit Teror, tetapi meninggalkan serangkaian suara, Raja Langit Teror, dinasti asal mulah yang berani bersekongkol melawanku, memanfaatkanku. Jika kau memperlakukan Mi Bao dengan baik, aku bisa menjadi teman dinasti asal. Tapi sayangnya, apa yang dilakukan surga bisa dimaafkan, tetapi apa yang dilakukan seseorang pada dirinya sendiri tidak bisa. Aku telah membantai habis istana surgawi, dan dinasti asalmu akan sama. Hari ini, altar Feng Chanku belum sepenuhnya disempurnakan, jadi aku tidak ingin terlalu terlibat denganmu. Begitu aku sepenuhnya menyempurnakan altar Feng Chan, itu akan menjadi hari kematian bagi semua Raja Langit dari dinasti asalmu. Pada saat itu, aku akan memerintah alam surgawi. Suara Fang Han memudar, tetapi di luar kota kekaisaran, banyak kultivator mendengarnya dengan jelas, dan beberapa kultivator abadi langsung ketakutan setengah mati. Dalam sekejap, nama era Raja Surgawi Fang Han tersebar luas. Dinasti asal adalah tempat di mana naga dan ikan berbaur, tempat para kultivator dari berbagai dunia berkumpul untuk berbisnis. Sekarang setelah seluruh dinasti telah dibersihkan,
Bagaimana mungkin para mata-mata dari berbagai dunia tidak menyebarkan berita mengejutkan ini ke segala arah? Alasan Fang Han tidak melawan Raja Langit Teror adalah karena dia sangat ingin kembali dan benar-benar memurnikan altar Feng Chan, mengubah kekuatan yang terkumpul di dalamnya menjadi miliknya sendiri, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam formasi ilahi era untuk menjadi mata formasi. Pada saat yang sama, dia ingin membangun kembali alam Pil, membuatnya tak tertembus, dan sekaligus membantu Mi Bao, Ling Long, dan Kaisar Yu naik menjadi Raja Langit. Kini, kekuatan Sekte Era benar-benar telah meningkat pesat. Belum lagi Fang Han, pilar utama penindasan, jika dia memurnikan altar Feng Chan, siapa yang tahu tingkatan apa yang akan dia capai? Dia bahkan mungkin mampu menyaingi beberapa tokoh kuno. Dan sekarang, di dalam Sekte Era, selain Fang Han, ada juga Feng Baiyu, seorang Raja Langit, reinkarnasi dari Raja Langit Sakya, yang telah berlatih kembali ke posisi agung dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seiring waktu, dia juga akan menjadi sosok yang sangat menakutkan. Fang Han sangat ingin kembali, dan juga ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengaktifkan Aula Kabut Agung, untuk melihat apakah dia dan Feng Baiyu dapat mengaktifkan semua 129.600 diagram formasi Aula Kabut Agung bersama-sama. Ketiga artefak ilahi tersebut, peti mati pemakaman surga, altar Feng Chan, dan Aula Kekacauan Primordial, semuanya memiliki kemiripan yang luar biasa. Masing-masing berisi 3.000 diagram formasi yang belum diaktifkan, tetapi diagram-diagram ini semuanya unik, mewakili pemahaman yang berbeda tentang Dao Agung oleh Raja Abadi Penciptaan, Raja Abadi Asal, dan Taois Primordial. Namun, jubah Raja Instan tidak memiliki transformasi menakjubkan seperti itu, yang menunjukkan perbedaan antara penguasa dunia Pil, Raja Surgawi Instan, dan para raksasa seperti Taois Primordial, Raja Abadi Penciptaan, dan Raja Abadi Asal. Tubuh Fang Han telah mengintegrasikan peti mati pemakaman surga dan altar Feng Chan, yang keduanya telah dikembangkan hingga batas maksimal, mengaktifkan semua formasinya kecuali 3.000 diagram formasi yang tetap tidak bergerak. Meskipun begitu, kekuatannya telah mengalami kemajuan yang signifikan sekali lagi. Sebelumnya, ketika Fang Han mengembangkan kerajaan ilahi kristalnya menjadi diagram Tai Chi, peti mati pemakaman surga dan jubah Raja Instan berfungsi sebagai dua mata formasi Yin dan Yang. Namun, jubah Raja Instan selalu berada satu tingkat di bawah peti mati pemakaman surga yang menyebabkan ketidakseimbangan antara Yin dan Yang. Kini, dengan altar Feng Chan menggantikan jubah Raja Instan, keduanya setara dengan peti mati pemakaman surga, mencapai keseimbangan sempurna antara Yin dan Yang yang terus berputar tanpa henti. Terutama di bawah pengaruh era Divine Array, kedua artefak ilahi tersebut berinteraksi, dan 3.000 diagram formasi menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Saat Fang Han sedikit mengalirkan kekuatan sihirnya, sejumlah artefak ilahi di dalam tubuhnya perlahan berputar, menjadi mata formasi dari formasi ilahi era. Dengan sekali jentikan tangannya, dia bisa dengan mudah mengguncang seluruh dunia Pil. Diagram formasi yang tersisa dari Aula Kekacauan Primordial diaktifkan berulang kali olehnya, menggunakan Aula Kekacauan Primordial sebagai artefak ilahi untuk menempa tubuhnya. Jauh di dalam Aula Kekacauan Primordial, kekuatan tertinggi yang terkandung di dalam gerbang kekacauan primordial perlahan-lahan dirangsang, dan di dalam kerajaan ilahi kristal Fang Han, kitab suci yang diracik dengan ki kekacauan primordial muncul kembali, kitab suci pembuka surga kekacauan primordial. Hampir semua misteri Taoisme primordial kini telah sepenuhnya dipahami oleh Fang Han. Pada saat yang sama, kultivasi Fang Han hampir sepenuhnya mencapai tingkat mengerikan dari 7 era kekacauan. Tingkat kultivasi inilah yang membuatnya menonjol di antara berbagai master dunia di berbagai dunia. Setelah menyempurnakan altar Feng Chan secara menyeluruh, indera ilahi Fang Han menyebar ke segala arah, dan tiba-tiba, dengan satu tarikan napas, sebuah pohon menjulang tinggi muncul di depan tempat yang semula merupakan makam penguasa dunia Pil di seluruh dunia Pil. Pohon menjulang tinggi ini adalah pohon dunia, salah satu artefak ilahi dari surga. Kini, Fang Han telah sepenuhnya memahami misteri pohon dunia, mengetahui bahwa itu adalah benih yang mengalir keluar dari gerbang kehidupan abadi selama penciptaan langit dan bumi berabad-abad yang lalu, dan setelah berbagai pertemuan yang menguntungkan, tumbuh menjadi pohon dunia. Pada puncaknya, pohon ini memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Abadi, dan tumbuh di dunia agung Xuan Huang. Ia dapat secara langsung melanggar aturan langit dan manusia, berkomunikasi dengan alam surgawi, menjadikan dunia agung Xuan Huang sebagai dunia nomor 1 di zaman kuno. Seandainya bukan karena Raja Suci leluhur dari ras dewa, yang mempertaruhkan nyawanya untuk memutusnya dengan artefak ilahinya, kapak agung penciptaan, kemungkinan besar tidak akan mungkin untuk menyebabkan kerusakan apapun pada pohon dunia. Namun, untuk saat ini, pohon dunia belum berguna bagi Fang Han. Fang Han menghitung siklus langit, dan dengan kilatan inspirasi, dia tiba-tiba memutuskan untuk menanam pohon dunia di dalam dunia Pil, memperkuat sistem dinding kristal dunia Pil secara menyeluruh. Selain itu,
Hal ini akan memungkinkannya untuk membentuk kembali seluruh dunia pil dengan lebih baik, menyingkirkan jejak terakhir dari penguasa dunia pil. Meskipun Fang Han kini telah sepenuhnya menyempurnakan seluruh dunia pil, jika penguasa dunia pil kembali, dia masih dapat menemukan beberapa celah dengan mengandalkan auranya sendiri. Namun, jika Fang Han menanam pohon dunia, itu berarti seluruh dunia pil tidak akan memiliki hubungan apapun dengan penguasa dunia pil. Kunci dewa yang terpencil. Menyatu ke dalam dunia, Fang Han kini memiliki kultivasi seorang raja surgawi. Sekalipun yang mulia abadi Panu turun dan terlahir kembali, dia tidak akan mampu menandinginya, dan bahkan Taois primordial pun perlu bertarung untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Dengan satu gerakan, dia menghancurkan kunci dewa terpencil sepenuhnya, mengintegrasikannya ke dalam tubuh utama pohon dunia. Pohon dunia raksasa perlahan menjulang di dalam dunia pil. Pohon dunia ini, yang berada di pusat dunia pil, bercabang dan menyebar daun-daunnya. Seketika itu juga, seluruh dunia pil menjadi rimbun dengan pepohonan di mana-mana, dan sedikit warna hijau muncul di sistem dinding kristal dunia pil. Fang Han merasakan seluruh dunia pil mengalami perubahan yang mengguncang bumi, gunung-gunung menjulang, sungai, lautan, danau, dan pemandangan menjadi indah dan hidup, dipenuhi dengan energi vital yang melimpah, dan benda-benda spiritual pun lahir. Kemampuan pertahanan dunia pil meningkat pesat. Selain itu, alam di luar pohon kuno Salo juga merasakan aura raja dari semua pohon dunia kayu ilahi bawaan, dan seperti pengikut yang taat kepada pemimpin spiritual, mereka semua bersujud, kekuatan mereka meningkat pesat. Pohon dunia ini benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dunia. Dengan ditanamkan di suatu dunia, kekuatan pertahanan praktis berlipat ganda. Sepertinya aku perlu mencari lebih banyak pecahan pohon dunia untuk meningkatkan kemampuanku. Fang Han melihat semua ini dan segera menyusun rencana dalam pikirannya. Meskipun kultivasi Fang Han sendiri terus meningkat, justru karena hal inilah dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Kini, 3 kekuatan utama di alam surgawi, pengadilan surgawi, kebenaran, dan asal, semuanya sangat bermusuhan, dan gerbang era pasti akan diserang. Memperkuat dunia pil kontrasepsi adalah suatu keharusan. Jika berbicara tentang memperkuat sebuah dunia, tidak ada yang lebih dapat diandalkan daripada pohon dunia. Menurut legenda, alasan alam dewa kini menjadi yang terkemuka di antara sekian banyak dunia adalah karena pohon dunia raksasa yang berfungsi sebagai tulang punggungnya terus-menerus menekan sistem dinding kristal seluruh dunia di intinya. Di antara sekian banyak dunia, alam surgawi menempati peringkat pertama. Yang kedua tentu saja adalah alam dewa. Alam-alam misterius seperti alam dharma, alam harta karun, alam kitab, alam bela diri, dan alam ninja, tak satu pun yang dapat dibandingkan dengan alam dewa. Para ahli dari alam surgawi telah menyerang alam dewa berkali-kali, tetapi mereka selalu terhalang di luar sistem dinding kristal dunia. Inilah hasil dari integrasi pohon dunia ke dalam dunia, dengan pohon dunia ditanam di dalam suatu dunia, seluruh sistem dinding kristal dunia tersebut menjadi sangat stabil. Izinkan saya menambahkan lapisan perlindungan lain ke dunia pil. Sabuk Aurora, berkumpullah untukku. Fang Han, setelah menanam pohon dunia, menghitung dalam pikirannya, dan segera menyimpulkan lokasi beberapa fragmen pohon dunia. Pohon dunia, pada zaman dahulu, tersebar di berbagai dunia yang tak terhitung jumlahnya. Selain ras dewa yang mengambil batang utama terbesar, beberapa ahli misterius juga mengambil banyak fragmen untuk menstabilkan dunia mereka sendiri. Sebagai contoh, Fang Han sekarang menyimpulkan bahwa alam dharma, alam ninja, dan alam kitab, semuanya memiliki pecahan pohon dunia. Fragmen-fragmen ini dimurnikan menjadi harta karun magis oleh makhluk-makhluk maha kuasa ini, tumbuh dan berkembang untuk menstabilkan dunia yang telah mereka ciptakan. Konon, jika seseorang memiliki semua pecahan pohon dunia dan menanamnya di dunianya sendiri, bahkan jika kehancuran besar langit dan bumi datang, mungkin hal itu tidak akan mampu menghancurkannya. Jika seseorang menemukan pohon dunia yang lengkap, kemudian memurnikan dan memulihkannya menjadi benih yang awalnya disemburkan dari gerbang kehidupan abadi, mengembalikannya ke keadaan aslinya, dan kemudian mengonsumsinya, mereka bahkan dapat mencapai alam raja abadi. Semua ini disimpulkan oleh Fang Han dengan memanfaatkan kapasitas memorinya yang luas. Singkatnya, dia mengkonfirmasi metodenya untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat, menemukan pecahan pohon dunia, dan idealnya, melakukan perjalanan ke alam dewa untuk mengambil batang utamanya. Meskipun alam dewa sangat menakutkan, 10 kali lebih kuat dari dinasti asal, Fang Han memiliki hubungan dengan Raja Suci Akhir. Sang Raja Suci Akhir pada awalnya adalah sang pembantai ras dewa, seorang bejat yang mengabaikan hidup dan mati ras dewa, hanya mengejar jalan agung tertinggi, membunuh siapapun yang dia inginkan. Karena ia dan Fang Han memiliki hubungan yang saling menguntungkan, mendapatkan batang utama pohon dunia bukanlah masalah. Setelah menetapkan rencananya untuk kultivasi dan peningkatan yang cepat, Fang Han tidak langsung pergi mencari pecahan pohon dunia. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan yang sangat besar,
seluas 100.000 prefektur besar di alam surgawi, langsung menggenggam sungai Aurora yang mengelilingi dunia Pil. Aurora yang tak terhitung jumlahnya berhasil diabadikan, berubah menjadi garis-garis cahaya yang berputar mengelilingi dunia Pil. Pada saat yang sama, jimat-jimat berkelebat di dalam cahaya, dan susunan pembunuh yang sangat kuat terbentuk satu demi satu. Fang Han terus mengaktifkan kekuatan sihirnya, menarik lebih banyak Aurora dari sungai Aurora, memadatkannya menjadi lembaran diagram formasi yang mengelilingi dunia Pil, membentuk teknik terlarang yang mematikan. Ini menambahkan lapisan perlindungan lain pada dunia Pil KB. Namun, lapisan perlindungan ini hanya mampu menahan Raja Langit biasa. Jika sosok-sosok seperti Raja Langit Kematian, Raja Langit Teror, atau bahkan Raja Langit Kekacauan Primordial muncul, itu hanyalah fasad dekoratif, lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Fang Han kini menyadari bahwa situasinya mendesak. Dinasti asal, Tanah Suci Kebenaran, dan Istana Surgawi semuanya mengincar mereka dengan penuh keserakahan. Jika dia tidak membangun benteng dunia Pilnya menjadi benteng yang tak tertembus, dia khawatir ketika para Raja Surgawi ini menyerang, sekte tersebut akan langsung dimusnahkan. Tepat ketika Fang Han sedang membangun dunia Pil, tiba-tiba, kesengsaraan Raja Surgawi dari Yang Mulia Abadi Linglong benar-benar turun. Awan badai yang tak terhitung jumlahnya, angin ilahi, iblis, petir darah Xuan Huang, segala macam monster dan iblis tak berujung turun dari kehampaan, menerobos masuk dan keluar dari tubuh Linglong. Namun, Linglong tetap tenang dan bermartabat, dengan kobaran api kekacauan purba yang meletus dari tubuhnya, memurnikan segala macam kesengsaraan surgawi. Dia menjadi semakin mantap dan kuat, wujud hidupnya mengalami transformasi terakhirnya. Dia mulai menunjukkan semua karakteristik seorang Raja Surgawi. Sejumlah besar Yuan Ki urat surgawi membara tanpa terkendali. Dan di dalam aula kekacauan primordial, banyak diagram formasi terus berkedip, memasuki tubuhnya, menghilangkan kesengsaraan surgawi baginya dan mengubah bentuk hidupnya. Jalan surgawi Luo Agung, Linglong tiba-tiba membuka matanya, dan semua cobaan surgawi berubah menjadi energi vital, memasuki tubuhnya. Kemudian, kekuatan tubuhnya berkembang pesat, seperti tunas bambu setelah hujan, hingga akhirnya, dengan jentikan jarinya, papan catur yang membentang di sejumlah jalur yang tidak diketahui muncul di udara. Setiap bidak catur adalah sebuah dunia kecil, dan bidak hitam dan putih saling terkait dan terdistorsi, terlibat dalam pertempuran sengit, menunjukkan metode yang tak terbatas. Inilah pemahaman Yang Mulia Abadi Linglong tentang Dao Linglong, permainan catur Linglong, dan kesengsaraan Luo Agung Linglong. Setiap bidak catur adalah sebuah cobaan, dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, menggambarkan konflik pertentangan Yin dan Yang, yang mampu mencakup segala sesuatu dan memurnikan segala sesuatu. Raja Surgawi, tercapai. Yang Mulia Linglong juga menjadi Raja Surgawi tertinggi. Pakar ini, master nomor 1 dari dunia agung Xuan Huang di alam fana, meskipun ia mencapai status Raja Surgawi setelah Fang Han dan Feng Baiyu, ia tetap berhasil meraihnya. Selamat, selamat. Saudari Linglong, kau juga telah mencapai Dao Raja Langit tertinggi. Gerbang era kita benar-benar dapat dikatakan kuat dan makmur. Aku juga harus bekerja keras dan berusaha untuk maju ke alam Raja Langit tertinggi sebelum kesengsaraan besar tiba. Mi Bao memandang Linglong, merasa sedikit iri dan sedikit cemburu. Kultivasinya telah mencapai puncak seorang Raja Langit. Setelah melahap banyak penguasa langit dan mewarisi altar pengorbanan Zen, kekuatan sihirnya sudah dapat menyaingi Raja Langit biasa. Sayangnya, dia masih terjebak di hambatan Raja Langit, tidak mampu memahaminya untuk waktu yang lama dan tidak mampu naik ke surga dalam satu langkah. Namun, kenaikan pangkat Yang Mulia Linglong sebagian besar disebabkan oleh upaya gabungan Fang Han dan Feng Baiyu yang mengaktifkan banyak diagram susunan di Istana Hongmeng, memberinya bantuan yang memungkinkannya menembus penghalang terakhir dan langsung mencapai alam Raja Surgawi. Meskipun Mi Bao telah melahap batu pembagi harta karun, itu masih agak lebih rendah daripada harta karun seperti Istana Hongmeng, jadi dia masih membutuhkan periode pengumpulan. Untungnya, Fang Han telah memberikan pengalaman pencerahan tertinggi kepadanya. Selama dia benar-benar tenang dan berlatih, peluangnya untuk mencapai Dao Raja Surgawi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Linglong, kau juga telah mencapai alam Raja Langit tertinggi. Namun, kau perlu mengkonsolidasi kultivasimu untuk sementara waktu. Berkultivasi di Istana Hongmeng adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Kau dan Feng Baiyu akan menjaga dunia ini. Aku perlu membawa kakak Yu Huang untuk mencari kuil suci kuno dan pecahan pohon dunia. Pada saat yang sama, aku akan menemukan pena Kaisar Manusia, Yang Mulia Iblis Jurang Merah, Iblis Hati Orang Tua, dan kakak Fang Qingsui, dan membawa mereka kembali ke gerbang era untuk membangun zaman keemasan abadi. Lebih jauh lagi, aku telah menghitung bahwa Raja Langit Kacau akan menghadapi cobaan besar, yang bahkan aku pun tidak dapat atasi. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku lagi untuk membantu Raja Langit Kacau mengatasi cobaan ini. Pada saat itu, kekuatan Raja Langit Kacau akan jauh lebih besar. Mata Fang Han berkedip-kedip saat dia menghitung semua rahasia surgawi. Setelah
Setelah mengintegrasikan altar pengorbanan Zen, dia hampir memahami misteri tertinggi dari Dao Takdir. Sekarang, metode yang ia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya, selain mencari pecahan pohon dunia, terutama melibatkan pencarian reinkarnasi Ibu Petir, Raja Langit Fang Qingshui, dan kemudian bersama-sama mencari gerbang keabadian yang legendaris, yang dikabarkan melampaui Raja Abadi, benar-benar ada selamanya, menciptakan semua langit, dan menjadi mitos yang dikagumi oleh banyak makhluk. Dia percaya bahwa selama dia bisa melihat sekilas gerbang keabadian, yang sebenarnya dia akan mampu memahami kebenaran tertinggi, dan bahkan seni takdir agung yang legendaris, serta mencapai alam keabadian tertinggi. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya. Selama ia melihat gerbang keabadian yang mistis itu, kultivasi Fang Han akan benar-benar maju pesat, mencapai alam tertinggi, dengan harapan dapat mengintip alam seorang Raja Abadi. Tingkat kekuasaannya saat ini, yang mengandalkan Dao era yang unik dan melahap berbagai benda ilahi, menjadikannya sosok yang luar biasa di antara Raja Langit, tetapi itu masih belum cukup baginya untuk meremehkan semua Raja Langit lainnya. Tentu saja, membantu Yu Huang menemukan kuil suci kuno terlebih dahulu juga diperlukan. Kuil suci kuno adalah objek ilahi tertinggi yang setara dengan istana Hong Meng. Setelah diperoleh, Yu Huang dapat naik pangkat menjadi Raja Surgawi. Tentu saja, identitas Yu Huang luar biasa. Fang Han bahkan secara samar-samar memperkirakan bahwa dia mungkin reinkarnasi dari Master Kuil Suci yang jatuh dari kuil suci kuno. Sekalipun dia bukan reinkarnasi dari kepala kuil suci, dia adalah sosok penting di dalam kuil suci. Benar, Fang Han, kau harus pergi dan melakukan apa yang perlu kau lakukan. Semuanya sudah siap. Aku juga punya firasat bahwa bencana dahsyat akan segera menimpa gerbang era. Tanpa persiapan yang memadai, akan sulit untuk menghadapinya, kata Feng Baiyu. Linglong dan aku akan menjaga tempat ini. Selama tidak ada gangguan besar, semuanya akan baik-baik saja. Memang benar, Fang Han, kau bisa pergi dengan tenang. Aku telah naik pangkat menjadi Raja Langit, dan Feng Baiyu telah membangkitkan roh primordial dari kehidupan sebelumnya sebagai Raja Langit Sakyamuni. Kami berdua akan bergabung untuk mengaktifkan formasi Istana Hong Meng. Kecuali lawan yang datang 10 kali lebih kuat dari kita, mustahil bagi mereka untuk melewati garis pertahanan. Yang Mulia Abadi Linglong juga mengangguk. Baiklah. Namun, ketika gerbang era kita mendirikan sektenya, kita harus memberitahu seluruh langit dan berbagai alam. Dunia pil ini telah diciptakan kembali olehku, dan semua misterinya telah dihilangkan. Oleh karena itu, tidak pantas lagi menyebut dunia ini sebagai dunia pil, perlu diganti namanya. Aku menjadikan era sebagai daoku, dan keabadian sebagai tujuanku. Dunia ini akan disebut dunia primordial. Akulah penguasa dunia primordial. Fang Han berbicara dengan kata-kata emas, mulutnya mengandung ketetapan surgawi, dan dengan lambaian tangannya, itu menjadi sebuah bab surgawi. Seketika itu juga, di luar seluruh dunia, muncul 2 karakter besar bertuliskan, Dunia Purba. Ini adalah karakter abadi kuno, yang mengandung berbagai bentuk penangkalan. Dunia primordial, Linglong dan Feng Baiyu sama-sama menikmati 2 kata ini, mata mereka berbinar. Bagus, mulai sekarang, dunia primordial telah ditetapkan. Gerbang era akan berada di dunia primordial, mendominasi langit dan bumi, mengendalikan alam semesta, dan tidak seorang pun akan mampu menggoyahkan posisinya. Dunia primordial kita pasti akan berdiri di antara langit dan bumi, seperti dunia Dharma, dunia ilahi, dunia bela diri, dunia ninja, dunia Buddha, dan dunia naga, bersaing di alam surgawi. Aku akan pergi sekarang. Tapi tidak perlu khawatir. Saat aku menciptakan dunia primordial, aku menanamkan kehendakku ke dalamnya. Begitu dunia primordial menghadapi serangan dahsyat, aku akan tahu dan segera bergegas kembali dengan kecepatan tercepat. Fang Han mengangguk, lalu tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya yang besar, menyelimuti Yu Huang. Dengan satu langkah, dia meninggalkan dunia primordial yang telah dia ciptakan sendiri, lalu menghilang ke dalam kehampaan yang luas, meninggalkan para anggota gerbang era, yang masing-masing dengan tekun berkultivasi untuk menghadapi kesengsaraan besar yang akan datang. Seperti yang dikatakan Fang Han, malapetaka besar gerbang era telah mulai bergejolak. Pada masa dinasti asal, di dalam kota kekaisaran yang belum selesai, terdapat tanda-tanda perang di mana-mana, mayat-mayat hangus, satu persatu, tergeletak di atas tembok dan jalan yang hancur. Kota kekaisaran dinasti asal tampak seperti telah dirusak oleh bandit yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian dibakar, benar-benar menyedihkan. Di beberapa tempat, kobaran api masih menyala. Api ini adalah api sejati era yang ditinggalkan oleh Fang Han, setiap gumpalannya memiliki kekuatan untuk melukai Raja Langit, apalagi kultivator lainnya. Bahkan seorang penguasa langit, jika disentuh sedikit saja, akan terbakar hidup-hidup. Sialan, sialan. Setelah sekian lama, aura kuno tak terbatas dari era purba turun dari langit. Semua api padam, dan di bawah pemurnian aura purba, dinding-dinding yang rusak dan kota kekaisaran diperbaiki satu persatu.
Akhirnya, sebuah diagram susunan raksasa turun ke langit, mengubah alam semesta menjadi era purba. Raja Langit Primordial, Raja Langit terkuat dari dinasti asal, telah tiba. Raja Surgawi Primordial ini berdiri di dalam diagram pertempuran besar yang merupakan objek ilahi. Raja Surgawi yang mengerikan, Raja Surgawi yang arogan, pengorbanan, cinta kupu-kupu, Luo Chuan, para Raja Surgawi yang tersisa dari dinasti asal, juga berdiri di atas diagram pertempuran tersebut. Fang Han, kau dan aku tidak bisa berdamai. Sekarang, mari kita kirim pasukan, serang gerbang era, tembus dunia pil kuno, dan bantai semua orang. Raja Langit yang arogan merong berulang kali, mengguncang banyak orang hingga pingsan saat ia melihat keadaan tragis kota kekaisaran. Raja Langit Primordial, Anda telah menempa benda ilahi dari seluruh langit, diagram pertempuran primordial, dan memiliki kemampuan untuk mengalahkan Fang Han. Mari kita pergi bersama, bunuh. Balas dendam. Tenang. Raja Langit Purba berdiri di tengah, diagram pertempuran purba. Ia adalah seorang pria jangkung setengah baya dengan kulit berwarna perunggu dan tangan kosong, penuh vitalitas. Rambutnya juga berwarna perunggu, diikat ke belakang dengan hiasan rambut perunggu. Kulit perunggunya mengungkapkan kekuatan misterius dan kuno yang dimilikinya. Perunggu adalah warna dari era purba. Ini mewakili artefak peradaban purba. Kata-kata Raja Langit Primordial menenangkan amarah dendam di hati banyak orang, dan mereka mendengarkannya dengan tenang. Raja Langit era Fang Han, tubuhnya telah mengintegrasikan peti mati pemakaman surgawi dan jubah Raja Instan, dan juga telah mengintegrasikan altar pengorbanan Zen. Sekarang, dia pasti telah kembali dan memurnikannya. Dia memiliki istana Hong Meng dan benda-benda ilahi dari seluruh surga ini. Mengaktifkan satu saja sudah cukup untuk menahan serangan kita. Terlebih lagi, Feng Baiyu juga telah maju menjadi Raja Langit, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Mungkin murid Taois Hong Meng, wanita Linglong, juga telah menembus ke Raja Langit, yang akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Selain itu, Raja Suci Akhir dan Raja Langit Kekacauan adalah makhluk kuat yang tersembunyi. Jika mereka ikut campur, dinasti asal kita pasti akan menghadapi kehancuran. Kakak senior primordial benar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Langit yang mengerikan bertanya dalam hati. Jangan khawatir, ini hanya soal membentuk aliansi, kata Raja Langit Primordial. Pengadilan Langit adalah musuh bebuyutan Fang Han. Aku akan pergi sendiri ke Pengadilan Langit sekarang untuk menghubungi 5 Raja Langit Agung, bencana, keabadian, pembantaian, kekacauan, dan Kaisar Petir. Kudengar penyempurnaan harta karun tertinggi 33 langit mereka dihentikan oleh Raja Langit Kekacauan, dan mereka sedang bertempur di jurang dalam. Tentu saja aku akan pergi untuk membantu mereka menyempurnakan harta karun ini, membangun hubungan baik, dan kemudian bersama-sama menyerang gerbang era. Raja Langit yang mengerikan, kau pergilah ke tanah suci kehendak sejati. Hubungi Raja Langit Kematian dan yang lainnya, dan bersatulah untuk menghancurkan gerbang era. Adapun arogan, pengorbanan, cinta kupu-kupu, dan Luo Chuan, kalian akan menjaga dinasti asal, memperbaiki kota kekaisaran yang rusak, dan membangun kembali kekuatan baru untuk mencegah iblis-iblis tua dan makhluk jahat yang muncul dari tanah asal menimbulkan masalah lagi. Fang Han, kau akan membayar harga atas penghancuran dinasti asal kita seperti ini. Lagi pula, kita sudah mengerahkan semua kekuatan. Dinasti asal, kehancuran besar langit dan bumi ini, juga ditakdirkan untuk dihancurkan. Semua kaisar akan lenyap. Di zaman berikutnya, kita juga akan membangun kembali dinasti asal. Kehancuran itu sama sekali bukan suatu hal yang patut disesalkan. Raja Langit yang mengerikan mengangguk, jelas setuju dengan gagasan Raja Langit Primordial. Kita akan sepenuhnya mengesampingkan kesombongan kita dan melawan gerbang era dengan sewajarnya. Aku menolak untuk percaya bahwa 3 kekuatan utama kehendak sejati, asal, dan penciptaan tidak dapat menghancurkan satu pun gerbang era. Setelah beberapa diskusi, para Raja Langit dari dinasti asal tiba-tiba pergi. Badai sempat mereda untuk sementara, tetapi di bawahnya, badai yang lebih besar sedang mengintai. Di dalam tanah suci kehendak sejati, awan-awan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar. Pada saat ini juga, seorang guru sedang mengalami cobaan surgawi, ini adalah cobaan Raja Surgawi. Duduk di dalam cobaan Raja Surgawi itu tak lain adalah Hua Tiandu. Dengan bantuan rahasia Dao 9 karakter, ia telah mencapai alam Raja Surgawi. Sayangnya, Fang Han telah merebut rahasia Dao 9 karakter, menyebabkan dia jatuh di bawah alam Raja Surgawi, seperti seseorang yang telah naik tahta tiba-tiba diusir dari tahtanya. Namun kini, Hua Tiandu akan kembali naik tahta, mencapai posisi puncak tertinggi. Fang Han, aku akan membantaimu hidup-hidup. Aku akan membalas dendam. Peti mati pemakamanku, rahasia Dao 9 karakterku. Semuanya telah kau ambil. Peti mati pemakaman adalah benda suci yang tak terukur nilainya, dan rahasia Dao 9 karakter terdiri dari kata-kata yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Benda-benda ini adalah andalanku,
fondasi bagiku untuk menembus ke Raja Abadi setelah naik ke Raja Surgawi, tetapi sekarang semuanya telah kau ambil. Aku membencimu. Kebencian yang meluap-luap terpancar dari tubuh Hua Tianjun. Tubuh Hua Tianjun sedang dimurnikan oleh gelombang kesengsaraan surgawi, dan aura kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya menjadi nutrisi baginya. Kali ini, dia benar-benar menembus ke alam Raja Surgawi, mencapai posisi agung dan menjadi legenda abadi, mengandalkan kultivasi dan kemauannya sendiri. Raja Langit Kematian berdiri tidak jauh dari Hua Tianjun, mengulurkan tangannya yang besar. Gelombang kekuatan magis melewatinya, membantu Hua Tianjun memadatkan dan mengubah tubuhnya, sekaligus mentransmisikan kemampuan ilahi tertinggi untuk membuat tubuhnya semakin sempurna di tengah kesengsaraan surgawi. Gelombang surgawi abadi, tubuh Hua Tianjun bergetar, dan gelombang riak menyebar. Lalu dia berdiri, dengan vitalitas dan kebencian tak terbatas yang melambung ke langit, membuat langit dan bumi bergetar. Tubuh Hua Tianjun dibentuk ulang, sepenuhnya memulihkan kemampuan ilahi dan ingatannya yang tak terbatas dari masa lalu, dan roh primordialnya sepenuhnya terbangun. Hua Tianjun, kau akhirnya kembali naik ke posisi agung Raja Langit. Jangan lupakan janjimu. Raja Langit Kematian menarik kembali kekuatan sihirnya, berdiri dengan tenang sambil menyaksikan pemandangan ini. Aku tak akan lupa. Aku bukan lagi Hua Tianjun, tapi Hua Tiandu. Aku telah memulai hidup baru, dan semua kehidupan masa lalu telah sepenuhnya terputus. Istana Surgawi, cepat atau lambat aku akan mendominasi Istana Surgawi dan memerintah langit dan bumi. Hua Tianjun tiba-tiba menatap Raja Langit Kematian, kau telah membantuku untuk sekali lagi naik ke posisi tertinggi Raja Langit. Janjiku padamu, janjiku pada Tanah Suci Kebenaran, tidak akan kulupakan. Aku akan menceritakan semuanya tentang Raja Abadi Penciptaan, dan misteri gerbang penciptaan di Istana Surgawi. Seluruh Istana Surgawi berubah dari gerbang penciptaan. Gerbang penciptaan adalah benda ilahi surga, tidak kalah dengan peti mati pemakaman. Raja Abadi Penciptaan saat itu memurnikan total 3 harta karun tertinggi. Yang pertama adalah artefak ilahi penciptaan 33 surga, yang kedua adalah gerbang penciptaan, dan akhirnya, ia mencurahkan seluruh upayanya untuk menciptakan peti mati pemakaman. Ketiga artefak magis ini saling mengikat, membentuk siklus besar. Setelah ketiga artefak magis ini dikumpulkan dan diintegrasikan, seseorang dapat menemukan lokasinya, dan bahkan menemukan gerbang kehidupan abadi yang legendaris. Gerbang kehidupan abadi, mata Raja Langit Kematian bergerak, dan auranya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Benar, gerbang kehidupan abadi. Hua Tianjun berbicara dengan tenang, wajahnya tampak tenteram. Dengan ingatan Hua Tianjun yang telah terbangun, ia telah mencapai keadaan mengetahui segalanya. Saat itu, Hua Tianjun adalah kepala pelayan Istana Surgawi, pesuruh setia dan orang yang paling dipercaya oleh Raja Abadi Penciptaan, statusnya bahkan melampaui kekacauan, kaisar petir, bencana, keabadian, dan lainnya. Karena itu, dengan pengetahuannya yang luas, ia kini sedang merancang banyak rencana dalam hatinya. Alasan Raja Abadi Penciptaan menghilang kemungkinan besar karena dia memasuki gerbang kehidupan abadi. Hua Tianjun melanjutkan, tidak ada lagi Raja Abadi di langit dan bumi. Raja-raja abadi itu mungkin juga telah merasakan sesuatu dan semuanya telah mencari gerbang kehidupan abadi, memasukinya, atau mencoba memasukinya. Raja Abadi Penciptaan dapat dipastikan telah menemukan gerbang kehidupan abadi, meninggalkan benda-benda suci dari langit sebagai petunjuk. Jadi, apakah Raja Kebenaran Abadi kita berada dalam situasi yang sama? Raja Langit Kematian merenung, sekarang, Hua Tianjun, apa yang kau rencanakan? Bagaimana kau akan membalas dendam pada Fang Han? Kekuatannya bertambah siang dan malam, dan dia telah memperoleh artefak ilahi dari surga. Bahkan jika kau pulih ke kekuatan puncakmu, kau mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Bunuh! Aku akan menghabisinya. Hua Tianjun meraung berulang kali, tangannya terangkat ke langit, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak akan pernah bisa mengungkap misteri sebenarnya dari peti mati pemakaman. Selama aku sepenuhnya siap, aku bisa merebut kembali peti mati pemakaman darinya. Aku masih menyimpan banyak rahasia Raja Abadi Penciptaan. Suara mendesing. Saat Hua Tianjun meraung marah, sebuah surat jatuh ke tangan Raja Langit Kematian. Setelah Raja Langit Kematian mengambil surat itu dan membacanya sekilas, ekspresinya berubah drastis. Ada apa? Hua Tianjun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini terkait dengan Fang Han. Lihatlah. Pakar Raja Surgawi kedua dari dinasti asal, Raja Surgawi Teror, secara pribadi datang ke Tanah Suci Kebenaran kita hari ini untuk membahas masalah penting tentang penanganan bersama Gerbang Era. Belum lama ini, Fang Han menimbulkan keributan besar di dinasti asal, membunuh Raja Surgawi Kehidupan Mengambang dan Raja Surgawi di Agram Sungai, dan merebut altar paling misterius di tanah asal, altar Feng Chan, sebuah benda suci surga yang ditinggalkan oleh Raja Abadi asal. Wajah Raja Langit Kematian pucat pasi, kultivasinya tidak ada bandingannya dengan saat ia pertama kali menjadi Raja Langit. Dia adalah orang yang berkembang paling pesat yang pernah saya lihat.
Apa? Wajah Hua Tianjun meringis sangat mengerikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Pertemuan kebetulan macam apa yang dia dapatkan lagi? Dia memperoleh benda suci langit lainnya dan membunuh Raja Langit. Kalau begitu, kultivasinya saat ini pasti jauh melampaui kultivasiku. Tidak hanya itu, Raja Langit Kematian memandang Hua Tianjun yang meraung dan terpelintir dengan tatapan main-main. Menurut informasi dalam surat ini, salah satu bawahan Fang Han, Feng Baiyu, juga telah terbangun. Dia adalah reinkarnasi Raja Langit Sakyamuni, yang pertama dalam kebijaksanaan dan pertama dalam kekuatan bela diri dari sekte Buddha kuno. Dia sekarang telah berkultivasi ke alam Raja Langit tertinggi, dan kultivasinya berkembang pesat. Feng Baiyu adalah Raja Langit Sakyamuni. Ketika Hua Tianjun mendengar berita ini, hatinya langsung ciut. Tinju-tinju tangannya mengepal, dan matanya merah padam. Kalau begitu, bukankah Fang Han, si binatang buas itu, semakin kuat? Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkannya maju. Pertumbuhan seperti itu merupakan ancaman besar, terutama karena anak ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap kita. Kali ini, Tanah Suci Kebenaran telah setuju untuk bersatu dengan dinasti asal dan pengadilan surgawi untuk menyingkirkan gerbang era terlebih dahulu. Kau harus berlatih dengan baik di sini dan memperkuat kultivasimu. Setelah kita berdiskusi, kita akan membiarkanmu bergerak. Saat dia berbicara, Raja Langit Kematian menghilang. Hanya Hua Tianjun yang tersisa berdiri sendirian di tengah lautan awan yang bergulir. Begitu Raja Langit Kematian pergi, Hua Tianjun tiba-tiba tersenyum jahat. Tanah Suci Kebenaran ingin memanfaatkan aku? Bagaimana mungkin semudah itu? Raja Langit Kematian, meskipun kau membantuku berkultivasi menjadi Raja Langit, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memurnikan semua Raja Langitmu di Tanah Suci Kebenaran. Saat ia berbicara, Hua Tianjun juga menghilang, keberadaannya tidak diketahui. Pikiran jahatnya berlama-lama di dalam kehampaan, menembus kedalaman ilusi. Di ruang waktu yang tak dikenal di alam surga, Fang Han dan Kaisar Yu berjalan santai. Pedang Aula Suci, di samping Kaisar Yu melebarkan sayapnya, berputar dengan bersemangat di sekitar Kaisar Yu, mengeluarkan suara-suara gembira. Apakah kita akhirnya akan mencari Aula Suci kuno? Kaisar Yu, Anda juga akan mengungkapkan identitas asli Anda. Apa sebenarnya identitas Anda? Saya sangat penasaran. Fang Han, kau pasti tahu banyak rahasia. Dalam perjalanan mencari Aula Suci kuno, maukah kau mengungkapkan beberapa rahasia kepadaku? Kaisar Yu memandang Fang Han yang penuh percaya diri. Aku memiliki firasat samar tentang Aula Suci kuno, tetapi aku tidak tahu di mana letaknya. Teknik Dao dan kultivasimu saat ini ratusan juta kali lebih besar dariku. Aku ingin tahu gerakan apa yang telah kau simpulkan. Selain itu, binatang buas iblis yang kuat berkeliaran di dalam, membentuk kelompok-kelompok. Fang Han bahkan melihat nyamuk dan lalat kecil seukuran jari beterbangan di sekitarnya, masing-masing memiliki kultivasi seorang dewa emas. Konsep macam apa yang memungkinkan seekor nyamuk memiliki kultivasi dewa emas? Nyamuk-nyamuk ini bergerak bolak-balik dalam kawanan, berburu di dalam, dan ketika mereka menemukan mangsa, mereka mengerumuninya, langsung menghisap darahnya hingga kering menjadi mayat yang mengering. Fang Han memandang ke seberang dataran luas dan melihat kerangka-kerangka abadi yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk membentuk gunung. Ini adalah sisa-sisa para kultivator yang telah meninggal di sini saat menjelajahi jurang tak berdasar sejak terciptanya alam surgawi. Selain itu, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa di beberapa bagian kehampaan, para master, orang suci, dan kaisar abadi tertinggi juga datang ke pintu masuk jurang tak berdasar untuk mengumpulkan sisa-sisa makhluk abadi yang gugur, dan untuk menangkap nyamuk, serangga, dan binatang buas iblis untuk dimurnikan menjadi harta karun magis, atau untuk memelihara serangga berbisa yang kuat untuk dibudidayakan menjadi pembunuh ulung. Bayangkan saja, jika semua nyamuk di sini memiliki kultivasi dewa emas, lalu menangkap mereka dalam jumlah besar dan memurnikannya menjadi serangga berbisa, jika dilepaskan, mungkin hanya sedikit orang yang mampu menahannya. Pintu masuk menuju jurang tak berdasar ini sangat luas, jauh lebih besar daripada ratusan ribu tingkatan alam surgawi. Retakan jurang muncul di tanah, pemandangan yang mengejutkan, dan tak terhitung banyaknya binatang buas dan monster iblis aneh berkeliaran di dalamnya. Banyak sekali kultivator, termasuk mereka dari ras ilahi, ras iblis, ras monster, dewa, dan Buddha, berkerumun di luar celah jurang. Fang Han mengabaikan mereka semua dan langsung memimpin Kaisar Yu ke dalam celah jurang, lalu turun ke bawah. Jurang tanpa dasar, seperti namanya, memang tak berujung, tanpa dasar. Setiap lapisan jurang itu adalah sebuah dunia, dipenuhi dengan iblis, bahaya, dan fragmen ruang yang tak berujung. Bahkan seorang Raja Langit pun bisa menghadapi bahaya jatuh dari dalam, tetapi kultivasi seperti apa yang dimiliki Fang Han? Dengan perlindungan, peti mati pemakaman surga, dan altar Feng Chen di dalam tubuhnya, yang setara dengan esensi tertinggi dari dua Raja Abadi, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Saat ia menyelam lebih dalam, menelusuri lapisan demi lapisan ke bawah,
Fang Han juga merasakan luas dan kebesaran jurang tak berdasar itu. Seandainya bukan karena dao perhitungan era tertingginya, dia mungkin akan tersesat di dalam dan tidak pernah bisa keluar. Fang Han berdiri di ruang jurang tak berdasar, memandang ke segala arah, benar-benar kehilangan arah, tidak menyadari timur, barat, utara, atau selatan. Hal ini karena ruang waktu di sini sering terbalik, tampak seperti labirin bagua yang besar dan kacau tanpa pola yang jelas, yang persis seperti era Dao Fang Han, tak terbatas namun tidak siklik. Di sini, di jurang tak berdasar, aku benar-benar kehilangan arah dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Bagaimana denganmu, Fang Han? Di bawah perlindungan Fang Han, Kaisar Yu melihat berbagai kondisi di dalam jurang tanpa dasar, ruang waktu yang terbalik dan kacau, serta binatang buas iblis yang kuat, iblis jahat, dan angin yin yang berterbangan di sekitarnya, dan tak kuasa menahan rasa merinding. Dahulu kala, ketika kami masih berada di sekte Yuhua, seorang senior yang hampir setara dengan Raja Langit, Chang Hu Xiangren, kepala dari 7 murid sejati Hua Tianjun, memasuki jurang tak berdasar untuk memurnikan sebuah harta, tetapi dia menghilang dan sejak itu binasa di dalamnya. Jika dihitung, jumlah sesepuh dari sekte Yuhua yang memasuki jurang tanpa dasar untuk kultivasi dan kemudian menghilang tidak kurang dari puluhan, dan bahkan ada lebih banyak lagi master dari sekte lain. Sebelum Fang Han menyatukan sekte Yuhua, ada banyak guru yang berkeliaran di luar sekte tersebut. Di antara mereka, beberapa guru telah memasuki jurang tak berdasar, tersesat, dan binasa di dalamnya. Fang Han menyebarkan angin yin yang tak berujung dan ki jahat, mendarat di alam yang tidak dikenal di dalam jurang tak berdasar. Dataran ini sangat luas dan membentang, dengan tanah yang kokoh, dan dari waktu ke waktu, gunung berapi, lava, dan gempa bumi meletus terus-menerus, mengubah seluruh dataran menjadi dataran lava. Banyak sekali makhluk buas dan monster iblis yang dipenuhi esensi api, dikombinasikan dengan ki jahat, berkeliaran di dalam lava di alam ini. Fang Han bahkan melihat beberapa api langka di dalam dataran lava ini, seperti api yin mendalam yang pergi, dan api angin sun yang mempesona, yang semuanya merupakan harta karun yang didambakan oleh para kultivator. Terutama, apakah memang ada kultivator di dalam dataran lava ini? Fang Han segera melihat bahwa di kejauhan dataran lava ini, ada 7 kultivator yang mengenakan jubah merah menyala, laki-laki dan perempuan, tetua dan anak-anak, duduk di sana, menggunakan kobaran api yang dahsyat dari dataran lava ini untuk memurnikan harta magis. Harta karun ajaib ini berupa pohon besar, menjulang tinggi, dan layu, berlumuran darah, seperti besi dan batu, serta sangat berat. Pohon yang layu itu menjulang luas, dengan mudah dapat dibandingkan dengan sebuah planet. Saat ketujuh kultivator berjubah merah menyala itu mengalirkan kekuatan sihir mereka, gajah dewa api raksasa muncul di belakang mereka, memanfaatkan energi api dari dataran lava ini untuk membakar kayu suci. Ini adalah kobaran api dari dataran lava yang mampu melelehkan segala sesuatu. Ini adalah tempat mengerikan yang tercatat di jurang tak berdasar. Dari mana asal-usul ketujuh kultivator ini, sehingga mereka memurnikan harta magis di sini, seru wanita yang berubah wujud dari pedang aula suci itu dengan terkejut. Sebuah pecahan dari pohon dunia? Fang Han langsung mengenali bahwa kayu layu sebesar planet yang sedang dimurnikan oleh 7 kultivator berjubah api itu adalah tepat sebuah pecahan dari pohon dunia. Potongan kayu layu ini, sebesar sebuah planet, beberapa kali lebih besar daripada kunci dewa yang terpencil. Jika dia bisa mendapatkannya dan mengintegrasikannya ke dalam alam purba, ciptaannya sendiri, kekuatan pertahanannya akan meningkat ke level baru. Dia sedang menjelajahi jurang tak berdasar, menghitung lokasi aula suci, ketika tiba-tiba dia merasakan jejak aura pohon dunia yang membawanya ke dataran lava ini. Seseorang. Serangan musuh. Siapa yang mau datang ke dataran lava di dalam jurang tak berdasar ini? Kobaran api dari dataran lava melelehkan segala sesuatu. Hanya kita, 7 putra api ilahi, yang dapat mencapai tempat ini, menyerap kobaran api, dan tetap tidak terluka. Di alam lava ini, dikombinasikan dengan kekuatan alam ini, bahkan seorang Raja Langit pun akan ditaklukkan oleh kita. Ketika kita memurnikan pecahan pohon dunia ini dan kembali ke alam api, maka kita dapat sepenuhnya menyerang jalan Raja Surgawi tertinggi. Begitu Fang Han tiba di alam lava, tanpa disadari, ia tetap menarik perhatian ketujuh kultivator tersebut. Ketujuh kultivator ini hampir menyatu dengan alam lava, menjadi anak-anak alam tersebut, sangat menakutkan. Alam dan juga setara dengan sebuah dimensi, dan Fang Han sekarang juga setara dengan anak dari dimensi tersebut. Tidak, dialah ayah yang menciptakan seluruh pesawat, bapak dari pesawat itu. Entah itu anak dari alam tersebut atau ayah dari alam tersebut, mereka sangat kuat di seluruh alam tersebut, mampu mengendalikan langit dan mengubah jalannya peristiwa dengan setiap gerakan mereka. Jika seorang kaisar adalah anak dari alam tersebut, di dalam alam mereka sendiri, mereka dapat melawan seorang raja surgawi. 7 putra api ilahi, para penguasa surgawi tertinggi dari alam api. Kaisar Yu terdiam sejenak. Fang Han, mereka adalah para master dari alam api di antara sekian banyak alam.
Mereka adalah 7 murid agung di bawah penguasa alam api, masing-masing praktis merupakan yang terkuat di bawah seorang Raja Langit. Meskipun alam api tidak sekuat alam Dharma, alam naga, alam Buddha, alam bela diri, atau alam ninja, namun alam api tetaplah sangat kuat. Ketujuh putra api ilahi dari alam api ini, masing-masing terbentuk dari seberkas api ilahi pada saat penciptaan langit dan bumi. Aku telah mendengar tentang kemasyhuran mereka dari para tetua sekte Yuhua, bahkan sebelum aku mulai berkultivasi. Begitukah? Alam api benar-benar mendapatkan pecahan pohon dunia. Fang Han memandang 7 putra api ilahi yang terus memurnikan pohon dunia dan tak kuasa mengerutkan kening. Desis. Tepat saat itu, salah satu dari 7 putra api ilahi, seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik, menunjuk dengan jarinya, dan seketika seluruh dataran lava itu terbalik. Lava yang sangat besar berubah menjadi gelombang dahsyat, tsunami yang menjulang tinggi, menelan Fang Han. Beraninya kau memata-matai 7 putra api ilahi kami yang sedang memurnikan harta karun tertinggi. Kau pantas mati. 7 api ilahi, dari alam api, saat Fang Han tiba-tiba memasuki alam lava, menyerang dengan dahsyat, melepaskan kekuatan yang setara dengan Raja Langit, mengerahkan seluruh energi alam lava untuk menghancurkan Fang Han. Fang Han tetap tak bergerak, lalu sedikit gemetar dan menjentikan jarinya, memunculkan bulan terang dari ujung jarinya. Bulan ini, seperti cakram es, tergantung di langit, dan seketika itu juga, semua api di alam lava membeku sepenuhnya. Dengan jentikan jarinya, bulan yang ia ciptakan membekukan seluruh pesawat. 7 jeritan beruntun menggema saat 7 api ilahi membeku dalam cahaya dingin, dan bahkan pohon dunia sebesar planet pun hampir direbut oleh Fang Han. Fang Han, dengan seni pembekuan agung, sederhana di antara 3.000 dao agung, membekukan kekuatan api dari seluruh alam semesta. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, seni Taoisme apapun, gerakan apapun, dapat mengubah kehancuran menjadi keajaiban. Berhenti! Tepat saat itu, suara dahsyat memecah semua segel es. Kemudian, sesosok humanoid raksasa yang terbuat dari api melampaui ruang dan waktu, akhirnya muncul di hadapan Fang Han sebagai seorang pria jangkung paruh baya yang mengenakan jubah cendekiawan, memegang kipas bulu api. Tidak jelas terbuat dari bahan apa kipas itu, tetapi itu adalah artefak ilahi. Fang Han mengakses basis data memorinya yang luas dan menemukan bahwa bulu-bulu kipas bulu api sebenarnya adalah bulu api purba yang dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi, esensi api tertinggi yang mirip dengan pasir waktu. Aura pendatang baru itu hampir setara dengan aura Raja Langit kematian, seorang Raja Langit tak tertandingi yang telah selamat dari setidaknya 3 zaman kehancuran kosmik yang hebat. Siapakah kau, Raja Langit mana kau, dan mengapa kau ingin membunuh murid-murid alam apiku? Apakah murid-murid alam apiku telah menyinggungmu dengan cara apapun? Begitu pria paruh baya yang berapi-api itu muncul, dia mengibaskan kipas bulunya, dan api semakin membesar, membuat seluruh kobaran api di alam lava semakin berkobar, seolah menyatu dengannya. 7 api ilahi yang disegel juga dibebaskan dan muncul kembali. Penguasa alam api, Fang Han menatap pendatang baru itu dan langsung tahu bahwa dia adalah penguasa alam yang kuat di antara 1000 alam, penguasa alam api. Mereka yang mengaku sebagai penguasa suatu wilayah semuanya adalah makhluk yang sangat perkasa. Sesungguhnya, akulah penguasa alam api. Ada banyak Raja Langit yang memasuki jurang tak berdasar ini, berkultivasi di berbagai tingkatan, dan mencari benda-benda ilahi yang dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi. Kau Raja Langit yang mana? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Penguasa alam api menatap Fang Han dengan saksama, tidak berani lengah sedikit pun, karena ia juga menyadari bahwa Fang Han adalah lawan yang tangguh. Aku adalah Raja Surgawi dari zaman ini, kata Fang Han pelan, menyebutkan namanya. Aku baru saja memasuki alam lava ini ketika aku diserang oleh murid-murid alam api kalian. Apakah ada hal yang begitu luar biasa tentang membunuh mereka? Sungguh lancang, penguasa alam api langsung marah mendengar nada dingin Fang Han, tetapi kemudian, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresinya berubah. Apa yang kau katakan? Kau adalah Raja Surgawi zaman. Sesungguhnya, akulah Raja Surgawi dari zaman ini. Apakah kau pernah mendengar namaku? Fang Han terkejut. Dia mengira bahwa karena dia baru saja menjadi Raja Langit, nama Raja Langit zaman belum tersebar luas, tetapi penguasa alam api bereaksi seolah-olah melihat hantu saat mendengar namanya, yang sedikit mengejutkannya. Apakah kau Fang Han, Raja Langit zaman, yang baru-baru ini seorang diri menghancurkan dinasti asal, membakar kota kekaisaran asal, membunuh 2 Raja Langit Fusheng dan Hetu, lalu memusnahkan tanah asal untuk merebut altar Feng Chan yang paling kuat? Penguasa alam api mengamatinya berulang kali, wajahnya sudah sangat berubah, menceritakan banyak prestasi Fang Han. 7 api ilahi, kau telah menyinggung Raja Langit zaman, mengapa kau tidak berlutut dan meminta maaf dengan cepat? Apa? Raja Langit zaman ini, Fang Han? Setelah mendengar ini, 7 api ilahi langsung berubah menjadi abu dan bergetar. Satu persatu, mereka berjalan di hadapan Fang Han, berlutut dengan bunyi gedebuk, dan berulang kali bersujud, kami buta dan telah menyinggung Tuan Raja Surgawi zaman ini.
Kami bersedia menebus dosa-dosa kami, dan kami memohon kepada Raja Surgawi zaman ini untuk mengampuni kami. Perjalanan budidaya kami tidaklah mudah. Yu Huang menyaksikan adegan ini dengan tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Han, yang baru saja naik tahta menjadi Raja Langit, akan memiliki prestise sedemikian rupa, menyebabkan penguasa alam api yang terkenal itu mengakui kekalahan dan menegur murid-muridnya untuk bersujud dan meminta maaf. Ekspresi Fang Han sedikit melunak. Awalnya, dia berniat untuk membunuh dan menaklukkan penguasa alam api di tempat, melahapnya ke dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi harta karun tertinggi 33 langit, tetapi karena pihak lain telah menurunkan sikapnya, menandakan perubahan dari musuh menjadi teman, dia membiarkannya saja. Selain itu, jika penguasa alam api berhasil melarikan diri, mengejarnya kemungkinan akan menghabiskan banyak energi di tempat seperti jurang tak berdasar. Jika keadaan memburuk, dia bahkan mungkin melarikan diri, menambah musuh lain ke gerbang zaman, yang menyebabkan masalah tanpa akhir. Lebih baik mengubah musuh menjadi teman. Karena memang begitu, saya akan membiarkannya saja. Bangkitlah, Fang Han melambaikan lengan bajunya yang besar, dan 7 api ilahi terbang ke atas, tanpa rapuh seperti anak berusia 3 tahun. Mereka diam-diam terkejut, terutama wanita cantik itu, yang ketakutan, bertanya-tanya bagaimana dia berani menyerang sosok yang begitu menakutkan. Tuan Raja Surgawi dari zaman itu murah hati, aku mengagumimu, ekspresi penguasa alam api melunak. Dia menatap Fang Han, dan setelah beberapa saat, perlahan berbicara, saudara Fang Han, ada desas-desus bahwa setelah kau menghancurkan dinasti asal dan merebut altar Feng Chan, kau kembali ke alam pil untuk mengolah altar tersebut. Bagaimana mungkin kau muncul kembali di jurang tak berdasar? Mungkinkah ini terkait dengan konflik antara Raja Langit Kekacauan dan berbagai Raja Langit dari Istana Surgawi? Setelah mendengar kata-kata itu, Fang Han, dengan sedikit perhitungan, sudah tahu. Kabar tentang dia yang menduduki alam pil kuno, mendirikan gerbang zaman, dan menimbulkan kegaduhan di dinasti asal telah menyebar. Memang, pada hari itu dia telah membakar kota kekaisaran, dan banyak ahli di luar kota kekaisaran telah menyaksikannya dengan jelas, sehingga berita itu menyebar dengan sangat cepat, terutama di kalangan Raja Langit, yang dapat menerima berbagai pesan dari saluran rahasia hanya dengan sebuah pikiran. Aku sudah menyempurnakan altar Feng Chan. Kali ini, aku benar-benar datang ke jurang yang tak berdasar untuk suatu urusan tertentu. Ngomong-ngomong, kau telah berlatih di jurang tak berdasar selama bertahun-tahun. Tahukah kau di mana kelima Raja Langit Agung dari Istana Surgawi sedang memurnikan harta karun tertinggi 33 langit? Tanya Fang Han langsung. Setelah mendengar pertanyaan Fang Han, penguasa alam api segera menunjukkan ekspresi sulit. Kelima Raja Langit Agung dari Istana Surgawi ini memiliki metode yang sangat mendalam. Mereka telah menyusup lebih dalam ke jurang yang tak berdasar, ke ruang-ruang yang hampir mematikan, menggunakan fluktuasi jurang yang misterius untuk menempa harta karun mereka. Saya juga tidak tahu keberadaan mereka. Jurang tanpa dasar itu sangat luas, dan bahkan Raja Langit pun tidak dapat menjelajahinya sepenuhnya. Semakin dalam kita menyelam, semakin berbahaya jadinya. Jadi, aku harus menyelami lebih dalam untuk menemukan jejak kelima Raja Surgawi Agung dari Istana Surgawi. Tatapan Fang Han masih tertuju pada pecahan pohon dunia yang sangat besar, penguasa alam api, aku sekarang telah membangun kembali alam pil, mengubahnya menjadi alam primordial, untuk berfungsi sebagai alam bagi dojo gerbang zamanku. Fragmen pohon dunia ini akan bermanfaat untuk menstabilkan kerajaanku. Aku ingin tahu apakah kau, penguasa alam api, rela melepaskannya dan memberikannya kepadaku. Ini, wajah penguasa alam api langsung menunjukkan ketidaksenangan. Fang Han dengan berani menuntut pecahan pohon dunia. Dia mengetahui kekuatan pecahan ini, itu adalah benda ilahi dari surga, terbentuk dari benih yang dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi. Dia telah dengan susah payah mencari dalam waktu yang lama di jurang tak berdasar ini, memperoleh sebagian besar darinya melalui keberuntungan besar, bahkan terlibat konflik dengan musuh. Fragmen pohon dunia ini, ketika diintegrasikan ke dalam alam api, dapat menghasilkan kobaran api yang dahsyat dengan memanfaatkan kayu suci purba, yang merupakan prinsip kayu menghasilkan api dalam 5 elemen, membuat alam api menjadi sangat stabil dan semakin meningkatkan kultivasinya. Kini Fang Han menuntut fragmen itu, dan dia tidak ingin melepaskannya, tetapi dia ingat reputasi ganas pihak lain yang berani menyerang kota kekaisaran asal, menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah, dan dia merasa sedikit khawatir. Alam api jauh lebih rendah daripada dinasti asal, dan melawan Fang Han akan berujung pada kematian. Bahkan kerajaannya pun bisa hancur, dan penguasa alam api sendiri bisa binasa atau menjadi anjing tunawisma. Penguasa alam api, Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan merebutnya secara paksa. Fang Han segera memahami maksud penguasa alam api. Saat ini, langit sedang bergejolak, ini adalah waktu untuk bersekutu. Bagaimana jika alam api dan alam primordialku membentuk aliansi, dan aku menyediakan sumber daya yang sangat besar untuk kultivasi murid-murid alam api?
Anda pasti sudah tahu bahwa saya telah menghancurkan kota kekaisaran dinasti asal dan memperoleh semua harta karunnya. Aku mengendalikan Grand Mist Hall, memiliki energi primal yang tak terbatas. Alam api bukanlah alam terkuat di antara segala alam. Aku telah mendengar desas-desus bahwa alam api memiliki permusuhan dengan banyak alam lainnya. Bagaimana kalau begini, aku membantumu menyingkirkan beberapa penguasa wilayah yang kau dendami, dan pada saat yang sama, kita membentuk aliansi, saling membela dan menyerang. Kalau begitu, maukah Anda mengizinkan saya mengambil fragmen pohon dunia itu? Ini, penguasa alam api memandang Fang Han, hatinya tergerak. Dia merasa bahwa usulan Fang Han tidak buruk. Alam api memang memiliki banyak musuh yang tamak, selalu berada di ambang serangan, jika tidak, dia tidak akan begitu bersemangat untuk memurnikan pecahan pohon dunia. Raja Surgawi zaman ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Jika aku benar-benar bisa mendapatkan bantuannya, musuh-musuhku mungkin akan ketakutan. Terlebih lagi, kudengar Raja Langit Shakya juga telah bangkit di dalam gerbang zaman, mata penguasa alam api berkedip, dan tiba-tiba, dia mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, pecahan pohon dunia sebesar planet itu terus disegel, berubah menjadi bola kristal api seukuran kepalan tangan yang berisi eksistensi yang disegel, yang jatuh ke tangan Fang Han. Alam apiku memang memiliki beberapa musuh. Terima kasih, kakak Fang Han, atas pendapatmu yang baik tentangku. Mulai hari ini, alam api saya akan membentuk aliansi dengan gerbang zaman, bertahan dan menyerang bersama. Musuh-musuh gerbang zaman adalah musuh-musuh alam api. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan mengaktifkan metode perpindahan surgawi, dan aku meminta kakak Fang Han untuk membantuku memindahkan alam api lebih dekat ke alam primordial. Astaga, penguasa alam api langsung mulai mengajukan tuntutan, bahkan ingin mendekatkan alam api ke alam primordial, jelas bertekad agar Fang Han berurusan dengan musuh-musuhnya. Namun, justru inilah yang diinginkan Fang Han. Dia tidak hanya ingin mendapatkan pecahan pohon dunia, tetapi dia juga ingin menggabungkan alam api ke dalam gerbang zaman. Penguasa alam api kemudian menaiki kapal bajak laut tersebut. Awalnya, ia memiliki rencana sendiri, memindahkan alam api yang ia ciptakan ke dekat gerbang zaman. Jika diserang musuh, ia akan memiliki gerbang zaman untuk mendukungnya. Di bawah perlindungan gerbang zaman, ia dapat berkembang secara damai dengan memanfaatkan sumber dayanya yang melimpah. Murid-muridnya, 7 putra api ilahi, semuanya berada di alam penguasa langit tertinggi, yang bertransformasi dari api ilahi bawaan. Saat ini, mereka menderita kekurangan bawaan, yang mencegah mereka untuk langsung naik ke Raja Langit. Namun, saat ini, penguasa alam api memiliki niatnya sendiri. Bahkan jika aku memberikan pecahan pohon dunia kepada Fang Han, Raja Langit zaman, dia akan menanamnya di alam pil, tidak, di alam Yuan saat ini. Pecahan itu akan berakar, tumbuh, dan memancarkan energi kayu yang tak terbatas. 7 putra api ilahi kita juga dapat berkultivasi di sana, yang jauh lebih kuat daripada berkultivasi sendiri. Kita juga dapat mengintip rahasia Istana Kabut Agung, dan Raja Langit zaman bahkan dapat secara pribadi memberikan teknik pamungkasnya. Selama salah satu dari mereka dapat berkultivasi menjadi Raja Langit tertinggi, alam api kita dapat berkembang kembali di zaman berikutnya. Penguasa alam api memiliki rencana yang sangat bagus. Tapi bagaimana mungkin Fang Han tidak mengetahui niatnya? Wajar jika ia dikepung oleh pengadilan surgawi, tanah suci kebenaran, dan dinasti asal, sehingga ia mengumpulkan para ahli dari berbagai kerajaan di bawah panjinya untuk membentuk aliansi dan melawan bersama. Selain itu, penguasa alam api juga memiliki teman. Dengan mengikuti petunjuk ini, dia dapat mengungkap sejumlah besar Raja Langit, membangun hubungan baik, dan menggunakan mereka bila diperlukan. Selain itu, penguasa alam api telah lama tinggal di jurang besar abisal dan mengetahui banyak rahasia tersembunyi. Fang Han perlu terlebih dahulu menemukan aula suci kuno di jurang besar abisal, memasukinya, menemukan tubuh asli Kaisar Yu, penguasa arbitrase, dan menyerapnya untuk naik menjadi Raja Surgawi. Penguasa alam api akan menjadi pemandu yang sangat baik. Aku datang ke jurang besar abisal kali ini terutama untuk mencari harta karun. Setelah secara resmi membentuk aliansi dengan penguasa alam api, Fang Han tidak menyembunyikan apapun tetapi berbicara jujur. Sejujurnya, dengan kultivasinya saat ini, dia telah mencapai keadaan di mana dia mengetahui semua hukum hanya dengan satu pikiran. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata dan telinganya. Meskipun penguasa alam api di hadapannya adalah Raja Langit tertinggi dan auranya tidak lebih lemah dari Raja Langit kematian, dia tidak menyimpan rahasia apapun di mata Fang Han. Dia memutuskan untuk menceritakan tentang aula suci kuno kepadanya. Pertama, untuk memperkuat persahabatan aliansi mereka, dan kedua, untuk melihat apakah penguasa alam api mengetahui petunjuk apapun. Setelah memasuki jurang besar abisal, dia diam-diam menghitung lokasi aula suci kuno, tetapi hanya menyimpulkan lokasi umum. Dia tidak begitu familiar dengan jurang besar abisal. Meskipun dia memiliki bank memori yang luas,
Itu masih belum bisa dibandingkan dengan seseorang yang telah berkultivasi di jurang besar abisal selama bertahun-tahun, karena jurang besar abisal terus berubah. Satu alam demi alam dapat hancur kapan saja, dan alam baru akan lahir kembali. Mungkin jika seseorang tidak datang ke jurang besar abisal selama 100 tahun, mereka tidak akan lagi mengetahui jalannya. Aula suci kuno? Apakah ini reinkarnasi dari dewa arbitrase? Penguasa alam api memandang Kaisar Yu, matanya membelalak, lalu ia mulai menghitung, seolah memahami sesuatu. Tidak heran, akhir-akhir ini, para Raja Langit yang berkultivasi di jurang besar abis agak gelisah. Ternyata beberapa artefak ilahi dari surga akan segera muncul. Di zaman kuno, ketika alam surga didirikan dan jurang besar abis terbentuk, dan ketika gerbang keabadian memuntahkan sejumlah besar artefak ilahi, jurang besar abis adalah mata langit dan bumi, memiliki daya hisap yang kuat yang menarik artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya, menyebabkan banyak ahli sekarang berkultivasi di sini, mencari artefak ilahi untuk menempa harta sihir dan senjata ilahi. Saya sendiri menyaksikan jatuhnya balai suci kuno saat itu. Kalau begitu, kenapa kita tidak mencari aula suci kuno bersama-sama? Penguasa alam api, apakah Anda punya teman lain yang berlatih di jurang besar? Bagaimana kalau kita kumpulkan mereka semua, kata Fang Han dengan santai. Dia ingin mengumpulkan sejumlah besar Raja Langit untuk menciptakan momentum yang kuat. Ada beberapa, seperti penguasa alam sup, penguasa alam kejut, penguasa alam pemandangan, penguasa alam racun. Kata penguasa alam api, tetapi beberapa dari mereka adalah Raja Langit yang baru dipromosikan di zaman ini, yang telah menciptakan alam independen mereka sendiri, tetapi tidak dapat turun ke lapisan terdalam jurang. Tidak masalah, kekuatan terletak pada jumlah. Saat aku mencari harta karun, aku tentu akan melindungi semua orang. Mata Fang Han berbinar. Setelah mendengar bahwa penguasa alam api memiliki begitu banyak teman, dia segera mengangguk. Alasan dia mengungkapkan rahasia, aula suci kuno, adalah untuk menggunakan rahasia ini untuk membangkitkan hati orang-orang, mengumpulkan sekelompok Raja Langit, dan mencari harta karun bersamanya. Selama mereka memasuki wilayah berbahaya, setelah perburuan harta karun, dengan metodenya, dia tidak takut para Raja Langit ini tidak akan tunduk padanya. Baiklah kalau begitu, aku akan segera memanggil semua orang yang sedang berkultivasi di jurang. Ekspresi gembira muncul di wajah penguasa alam api, meskipun tidak jelas apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba, dia duduk, dan seberkas jimat terbang keluar, dengan jelas mengirimkan pesan kepada teman-temannya di jurang besar abisal menggunakan teknik khusus. Jimat-jimat itu berupa garis-garis api. Fang Han melihat cahaya berapi-api ini terus-menerus bergerak menembus kehampaan, menembus kegelapan jurang besar, mencapai kedalaman yang tak terhingga, dan memunculkan banyak aura misterius.